langsung saja teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya ini sebenarnya posisinya lagi di Malaysia. Tuh, kalau dilihat di atas tuh tulisan tuh Medan Selera. Nah, jadi kalau di sini tuh tempat makan tuh Medan Selera namanya. Ya, kalau kita kan kota Medan, di sini Medan Selera. Jadi salah satu dari ini ada nanti ada apa namanya Bu Christina Meza dari Batam, ada Bu Anastasia Bupu dari Batam. Tapi mereka sebenarnya orang Flores dan yang betul-betul sekarang tuh yang saya sangat jaga-jaga itu sinyalnya adalah Kak Sensi yang ada di Flores ya. Kadang-kadang kalau di Flores sinyalnya bisa hilang timbul ya. Oke, tapi sebelum kita mulai teman-teman, jadi role-nya talk show hari ini adalah sederhana saja. Nanti saya akan langsung nanya sama mereka, ya apa ini mereka akan jawab. Tapi nanti teman-teman juga Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang Bapak Ibu ingin sampaikan bisa disampaikan di chat. Tapi mungkin saya tidak bisa baca semuanya karena keterbatasan waktu. Tapi sebelum kita mulai, yang pengen sukses di AFC, katakan saya. Boleh balas di chat ya. Karena saya suka memulai dengan afirmasi positif Bapak Ibu, teman-teman semua. Karena jujur saja, saya. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman. Saling doa di satu forum yang positif, forum yang baik, insya Allah ya, itu bisa menjadi doa yang baik. Tuhan akan menjawab insya Allah. Jadi kita semua, saya tahu di sini kita adalah pejuang. Saya pun datang ke Malaysia, betul kata Pak Angga, seperti jalan-jalan, tapi sebenarnya adalah kita sedang prospek, kita ada sedang roadshow. Kalau dibilang prospek, tapi jalan-jalan gitu. Nah, gitu itu begitu nikmatnya. Dan saya memang bisa sampai ke Tanah Flores berkat mereka bertiga ini, salah satunya. Oke, jadi langsung saja saya mau kenalin satu-satu dulu. Yang pertama ini Bapak Ibu ya, namanya Bu Christina Meza. Nanti dia akan perkenalkan diri juga ya, Bu Christina Meza. Jadi Bu Christina Meza ini luar biasa banget karena melalui beliaulah ya salah satunya saya menjejakkan kaki ke Tanah Flores. Itu nggak bisa dipungkiri. Dengan kekhawatiran, nanti kita cerita, nanti kita ada lucu-lucunya juga Bapak Ibu. Saya orang yang, jadi kenapa saya bikin judulnya Timur ke Barat atau Barat ke Timur bisa sukses semuanya. Karena Indonesia itu kan model petanya begitu. Dari Barat ke Timur, artinya AFC adalah untuk semua orang. Nah itu tadi. Yuk kita dengerin perkenalan singkat Bu. Ibu latar belakangnya apa, asal muasalnya dari mana, terus akhirnya bisa join di AFC itu kenapa? Boleh Bu Christina Meza, boleh ya? Yuk silakan waktu dan tempat Bu Christina Meza. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Dika, teman-teman semua. Malam. Jadi saya mau perkenalkan dulu, nama saya Christina Meza. Background saya ibu rumah tangga dan saya join di sini ini sudah dari awal tahun 2023. Itu jadi Kalau join domisili itu di mana Bu? Domisili Bu? Oh, domisili saya di Batam. Saya orang Flores, cuma saat ini tinggalnya di Batam. Siap. Oke, perkenalan singkat gitu dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti baru kita lanjut tanya jawab. Yang kedua, ini orang luar biasa juga. Seorang ibu muda ya. Ibu muda. Saya selama lihat perempuan ya, saya rasa dia salah satu manusia terkuat di muka bumi menurut saya. Naik motor kemana-mana, yang ngurusin anak 2 orang ya. Tapi langsung saja kenalan langsung sama orangnya. Yang kedua ini adalah Bu Anastasia Bupu. Ya silakan Bu, kenalan dulu sama teman-teman di seluruh Indonesia. Hidupin dulu mic-nya Bu Anas. Bu Anas bisa hidupin mic nggak? Sudah co-host belum ya? Oh bisa, Kak Sensi juga bisa. Ah nggak bisa? Bentar. Oke, Pak Angga boleh bantu Bu Anas dijadiin co-host. Kayaknya salah ini nih. Sebentar ya. Pak Angga. Atau saya kenalin yang kedua dulu. Karena biasanya Pak Angga ini dia standby tapi sebentar. Karena saya co-host. Jadi saya nggak bisa. Iya. Ini yang dijadiin co-host. Yang handphone satu lagi Bu Anas. Yang Anastasia Bupu. Yang satu lagi kayaknya belum dijadiin co-host nih. Sebentar. Halo Pak Angga. Bisa jadiin. Bu Anas pakai 2 HP ya? Kita tukar berarti ya Pak ya? Iya. Yang penting suaranya aja nggak apa-apa, nggak perlu tukar. Kameranya dari situ, tapi suaranya itu akan keluar dari HP yang satu lagi. Nah, gitu caranya. Oke, baik Pak. Kan suaranya. Jelas Pak suaranya Pak? Jelas. Oh, tapi double Bu Anas. Pak Angga, boleh jadiin akun yang ini untuk Bu Anastasia. Pak Angga. Takutnya Pak Angga lagi ke toilet nih. Oke Pak, nggak apa-apa yang ini aja ya Pak ya. Pakai HP satu lagi ya, boleh. Karena Oke, jelas ya Pak ya suaranya ya. Yang HP satu lagi. Jelas. Siap, jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga, selamat malam Pak Swadika Nanda, Ibu Christina, Kakak Sensi, dan semua teman-teman dimanapun berada.
salam kenal, bersama saya Anastasia Bupu. Saya ibu rumah tangga murni ya teman-teman, bukan cuma emas yang murni, tapi saya juga ibu rumah tangga murni, punya 2 anak masih kecil-kecil, TK dan SD, dan saat ini domisilinya di Kota Batam, aslinya dari Flores. Wah, asik ya. Nah, itu ya perkenalan Oke, singkat ya. Pak. Nah, ya, thank you Bu Anas, thank you. Nah, yang Sama-sama. ketiga ini namanya Kak Sensi. Saya lebih nyaman panggil Kak Sensi karena beliau ini bisa dibilang cukup energik ya. Jadi ada cerita lucu nanti tentang testimoni dia, tapi nanti baru kita ngobrol ya. Tapi sekarang perkenalan dulu. Kak Sensi, boleh Kak Sensi kenalan singkat dulu. Kak Sensi untuk teman-teman kita satu Indonesia, Kak Sensi. Baik Pak Dika, terima kasih. Selamat malam Pak Angga, Pak Dika, Ibu Kristina, Ibu Anastasia Bupu, dan sahabat-sahabatku, kenalan semua di mana saja berada. Jadi nama lengkap saya Crescensi Bea, biasa dipanggil Sensi. Ya, ini domisili saya tuh di Flores ya teman-teman, asli orang Flores dan tinggalnya enggak. Jadi seperti itu saja Pak Dika. Di Floresnya di mana? Di kota mana, Kak Sensi? Tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Ya, Nagekeo ya. Saya udah sampai sana ya. Udah makan enak di Nagekeo. Teman-teman, Bapak Ibu semua, jadi memang kenapa saya bawa mereka bertiga? Ya, kenapa bertiga? Kenapa nggak sekampung? Ataupun kenapa nggak sendirian? Karena tiga-tiga punya kesamaan, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka sama-sama dari timur, daerah Flores. Ya, di mana daerah itu surprisingly bagi saya, yang seorang yang dari daerah barat datang ke sana, yang memang saya pikir memang kondisi ekonomi di sana begitu rumit, ya, tapi ternyata omset ataupun penjualan AFC di sana bagus banget. Ya, itu yang pertama. Jadi kesamaan mereka dari asal. Yang kedua, mereka sama-sama Toreda, Bapak Ibu. Walaupun mereka ini sebenarnya Bu Kristina adalah upline dari Bu Anas dan Kak Sensi ya. Tapi sama-sama Toreda. Jadi bukti bahwa bisnis ini adil, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terus apalagi yang sama? Mereka sama-sama dapat trip ke Taiwan kemarin, Bapak Ibu. Bayangin, itu Kak Sensi, saya tahu betul, bikin paspornya cukup mendebarkan waktu itu. Karena di daerah Flores sana itu agak sedikit sulit untuk dapat paspor ya, sampai waktu itu orang imigrasinya harus video call ke kami yang di Batam untuk membuktikan bahwa ini adalah, kami sampai bilang tuh bahwa beliau adalah salah satu marketing terbaik perusahaan ini. Karena takutnya mereka khawatir ini orang Flores mau ngapain ke luar negeri, takutnya mau jadi TKI TKW gitu loh. Ya, itu kesamaannya. Jadi dan juga mereka bertiga adalah peraih juga sama-sama untuk terus, Bapak Ibu. Kita tahu teman-teman Bapak Ibu semua, di AFC untuk dapatin trip harus lakukan direct sponsor ataupun penjualan pribadi. Bukan penjualan downline, bukan penjualan member, tapi penjualan pribadi. Artinya mereka adalah betul-betul pejuang yang terbukti bahwa siapa saja yang ingin sukses, teman-teman Bapak Ibu semua, bisa sukses di AFC, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya. Nah, jadi intinya hari ini kita talk show, jadi kita dengerin Bapak Ibu. Saya tidak akan membahaskan dari banyak sesi. Intinya saya berharap dari talk show ini Bapak Ibu bisa mengambil inti positif ya, bagaimana mereka bisa juga sukses tanpa banyak alasan, tanpa banyak ya nggak ada manusia tanpa problem ya Bapak Ibu ya, tapi bisa melalui problem-problem kehidupan sehingga bisa sukses. Nah, tapi pastinya kita mau dengar dulu nih dari satu-satu dari mereka. Ya, bagaimana mereka, kenapa kok bisa join di AFC? Kisahnya join AFC seperti apa ya? Kita dengerin satu-satu. Yang pertama dari Bu Kris dulu ya. Bu Kris boleh cerita, Bu Kris? Kok Bu Kris bisa akhirnya join di sini? Saya juga tahu Bu Kris sempat ada masalah kesehatan, tapi akhirnya berjuang di AFC itu karena apa? Boleh Bu cerita Bu ke teman-teman kita Bu? Oke, terima kasih Pak Dika, teman-temanku semua. Jadi kenapa saya mau join di AFC ini ya teman-teman? Karena saya berawal dari sakit. Jadi saya pernah di 2021 saya pernah sakit hipertensi ya. Hipertensi dengan kondisi mata sudah buta. Terus lidahnya pendek, susah sempat tidak bisa bicara. Jadi sudah berusaha makan obat, terus berobat, bahkan sampai
terapi-terapi, gelang-gelang, kalung-kalung saya beli semua untuk terapi supaya bisa sehat, teman-teman. Tapi hasilnya itu tidak terlalu menggembirakan. Yang ada duitnya habis. Jadi sampai pada akhirnya saya ketemu dengan AFC melalui ya mentor saya Pak Dika, Bu Siska. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk awalnya itu cuma pingin untuk konsumsi sendiri, untuk sehat. Pokoknya untuk kesehatan, saya tidak pernah berpikir untuk yang lain-lain. Yang penting saya sehat, itu saja awalnya dulu. Tapi ya puji Tuhan, saya konsumsi produk, berjalannya waktu ternyata sehatnya luar biasa. Badan sehat, yang lain-lain juga ikut sehat. Bahkan saya bisa, itulah kata Pak Dika, saya bisa pergi Taiwan yang seumur-umur saya tidak pernah bayangkan bisa pergi, akhirnya saya juga bisa pergi. Jadi cuma berawal dari sakit saja. Berawal dari sakit, yang akhirnya saya bisa, sampai hari ini saya sehat, puji Tuhan, kami sekeluarga bisa sehat karena produk AFC. Itu Pak Dika. Luar biasa ya. Dan ini Bapak Ibu untuk spill dikit ya. Baru beli mobil baru Bapak Ibu Christina. Ya, makasih itu berkat doa. Iya, itu tadi makanya teman-teman Bapak Ibu ya apa namanya ini jujur ya, saya pribadi ya di AFC itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tadi saya sebenarnya baru ketemu salah satu dokter di Malaysia, dokter benar-benar dokter stem cell. Ya, baru dokter stem cell ini saya foto apa saya ini cerita sedikit sebelum saya lanjut ke yang lain. Jadi saya ketemu dokter stem cell ini Bapak Ibu, dia betul-betul dokter stem cell dan dia adalah salah satu pemilik perusahaan multi level. Ya. Nah, tapi kok bisa ada di AFC? Seorang pemilik perusahaan MLM dan dia adalah nyata dokter stem cell terapi Bapak Ibu. Itu dia cerita 1 kali suntik Bapak Ibu ke pasiennya sampai sekarang masih nyuntikin. Malah dia suruh saya nanti kalau mau dari duit kamu jangan lupa ya suntik stem cell sama saya gitu. Sekali suntik Bapak Ibu, itu kalau dirupiahkan 200 juta. 1 kali suntik. Sementara kita suntik stem cell itu kadang bisa 2 tempat, 3 tempat gitu. 1 kali suntik 200 juta. Kok dia mau rekomendasikan AFC teman-teman? Karena produknya luar biasa. Jadi itu salah satu juga tadi Bapak Ibu sudah dengar langsung, Bu Christina Meza ya, dari sakit, ternyata pengen sehat, malah jadi keterusan. Sampai sehatnya juga bukan hanya sehat dari badan, tapi juga sehat dari kantong. Ya, nah itu tadi ya. Nah terus kalau ini kita dengerin Bu Anas Pula. Anas Pula ini setahu saya tuh apa itu ada sari-sari, mari-mari itu saya nggak tahu itu ya. Kemarin dia ada bikin konten gitu ya. Nah ini juga menarik ya karena jujur aja kalau Bu Anas jujur aja saya lihat sosok beliau ini memang pejuang banget. Ya Jo, kalau Bu Anas gimana proses join awal di AFC Bu Anas? Boleh cerita sama kita Bu Anas? Oke, baik. Terima kasih Pak Dika. Nah, teman-teman, saya mungkin cerita sedikit ya awal mula join di AFC dan bahkan bisa sampai ke titik ini ya, itu luar biasa sekali. Jadi sebelumnya itu join di AFC itu bulan Maret ya, tahun 2023. Jadi 2 tahun yang lalu. Dan joinnya juga di sini tuh teman-teman sebenarnya ya saya punya keluhan juga asam lambung. Ya, asam lambung tuh saya derita itu hampir 10 tahun. Itu cuman penyakit ini nih kan kayak mana ya, kita tuh kayak nggak kelihatan gitu loh. Orang menyangka kita tuh sehat, tapi ternyata kan kita punya sensasi-sensasi yang kita rasain setiap hari. Dan ketika diceritain bahkan sama Pak Dika waktu itu ketemu langsung di kedai kopi, dijelasin bla 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 gitu ya. Tertarik banget untuk coba nutrisinya dan diceritain juga teman-teman tentang marketingnya gitu, tentang bisnisnya. Jujur saya kalau untuk bisnis yang namanya jualan produk ini AFC ini pertama gitu. Jadi belum pernah coba untuk jualan produk apa, sempat kepikiran juga nanti kalau saya ceritanya salah ataupun nggak sesuai kayaknya gimana di lapangan gitu. Tapi Pak Dika itu memang luar biasa ya meyakinkan bahwa saya itu bisa dan udah saya jalanin gitu ya teman-teman. Nah pada akhirnya asam lambung saya mulai membaik dan saya tertarik banget untuk jualan bisnisnya itu karena banyak saudara, banyak keluarga ya termotivasi itu dari keluarga yang punya keluhan asam lambung bahkan bertahun-tahun sampai juga merenggut nyawa gitu ya karena asam lambung. Akhirnya makin semangat. Dan lebih semangatnya lagi teman-teman, kakak abang semuanya ya, tahun 2024 itu perdana saya pulang kampung ke Flores dari Batam.
dalam 1 tahun itu 3 kali dengan ongkos yang tidak mudah, teman-teman. Sementara saya cuma ibu rumah tangga biasa, ngurus anak masih kecil-kecil ya. Udah itu harus pulang kampung dalam tiga kali dengan biaya yang besar, dan itu murni semuanya dari AFC. Itu yang luar biasa sekali. Luar biasa. Ketemu keluarga, ketemu saudara, sambil juga ceritain tentang AFC. Waduh, dahsyat banget. Gimana ya, sayang banget gitu jadinya dengan AFC. Terus achieve pula, ya kan? Trip Ya, jalan-jalan betul. gratis. Udah Nah, achieve Taiwan, dapat pula itu dia duit cash karena menang Squid Iya, Game kan? betul, Pak. Taiwan pergi jalan-jalan, ya kan Pak, aduh kayak orang-orang gitu, pergi ke luar negeri, udah itu sampai di sana dapat duit, udah itu menangkan apa ya, waktu itu kayak ada handphone ya Pak ya, dari Ya. AFC kan, Oh trip ya juga lalu handphone, betul. Benar. ya, dapat handphone, terus dapat ini lagi, cruise nih Pak, bulan 4 nanti mau berangkat lagi kapal pesiar, aduh Asik senang ya. banget Pak, luar biasa. Ya, jadi itulah yang membuat saya tuh Pak semangatnya sampai detik ini saya tetap Pak ngurusin anak masih kecil, ngurusin Yes. suami, plus ada mertua lagi di rumah yang Ya. kemarin sempat stroke ringan, tapi puji syukur sekarang sudah membaik dengan AFC. Jadi saya jalanin semuanya, dan media online saya mulai belajar gitu ya Pak ya, sampai di detik ini pokoknya tetap semangat gitu Pak. Ya, luar biasa memang. Kalau Bu Anas ini memang salah satu yang saya itu ya, saya lihat transformasi itu bukan hanya sekedar dari uang ya, tapi dia bisa bawa sekarang mertuanya datang ke Batam, dan waktu dia pulang ke Flores itu saya baru kaget. Ternyata benar teman-teman kita Flores yang ada di Batam itu pulang kampung itu sangat jarang. Kenapa jarang? Karena tiket tuh mahal banget Bapak Ibu. Jadi dari Batam ke Flores itu mahal banget. Nah, itu yang AFC itu betul-betul merubah kehidupan. Nanti kita tanya sama mereka bagaimana mereka, Bapak Ibu pasti saya yakin yang nonton Zoom ini pengen tahu apa sih yang mereka lakukan sehingga AFC ini bisa jadi mata pencarian, bikin dapur berasap ya. Saya nggak bilang ini mereka sudah menjadi tajir melintir, tidak, semua proses Bapak Ibu. Termasuk kita semua pasti proses, tapi saya yakin 3 orang ini akan jadi orang besar di AFC. Amin ya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu. Yang ketiga ini ada testimoni yang mungkin dia akan cerita tuh karena ada ibunya. Ini sebenarnya menarik karena testimoni ini dulu bikin saya ketawa. Karena kan jujur saja, saya kan orang Muslim Bapak Ibu. Jadi waktu saya ke Flores itu banyak ketakutan saya itu masalah kan di sana banyak ternak babi ya. Nah, waktu dia cerita tuh tentang kisah ibunya yang akhirnya bisa kasih makan babi itu menurut saya menarik sekali. Dan itu malah jadi testimoni kuat ya. Akhirnya dipakai sama beliau sampai sekarang tuh jujur saja saya cukup takjub ya dengan karena beliau ini Kak Sensi namanya. Kak Sensi ini sebenarnya di sana bisa dibilang dia fight sendirian. Karena leader-leadernya pada di ini nih ya, ibaratnya Bu Kris di luar, Bu Anas juga di luar, kami semua di luar. Tapi beliau cukup mandiri sehingga ya ini adalah ini kalau ini komponen orang sukses seperti ini. Bahwa tanpa siapapun, tanpa alasan apapun, asalkan mau bisa juga sukses. Nah, yuk Kak Sensi cerita bagaimana proses Kak Sensi join di AFC. Saya minta sedikit saja juga tentang yang kisah testimoni yang akhirnya Mama bisa kasih makan babi itu. Ya boleh diceritakan dulu Kak Sensi. Dibuka dulu mic-nya Kak Sensi. Coba dipencet. Apakah bisa? Tadi bisa Kak Sensi ya? Coba saya lihat Kak Sensi sudah. Bentar ya. Tadi bisa sih setahu saya. Oh kecabut ya. Tadi Kak Sensi sempat terkeluar ya. Pak Angga boleh jadiin Kak Sensi co-host. Ya, Pak Angga. Ya, Sensi. Dia karena ya Sensi. Karena yang Kak Sensi ini kadang-kadang suka keluar masuk dia Pak Angga. Ah, udah ya. Aman. Oke, siap. Thank you Pak Angga. Dipencet dulu Kak Sensi, dipencet dulu. Pencet. Oke, sudah. Ya, oke. Selamat malam Pak Dika. Aduh, Malam. teman-teman, mohon maaf ya. Maklum kami di Flores di jaringan lagi tidak terlalu bagus. Makanya nanti kalau Bu Sido jangan lupa beli tower ya, beli tower di satelit. Amin. Jadi teman-teman, bagaimana bisa dengar suara saya jelas? Bisa. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi saya mau berbagi, mau sharing
bagaimana awal mula saya bergabung di AFC. Jadi tahun 2023 itu di bulan Agustus saya join AFC, yaitu dikenalkan oleh Ibu Kristi. Ya wajarlah, beliau orang Flores, sama-sama orang Rendu, dan beliau merantau, pasti ada hal-hal baik, pasti saya orang pertama yang diceritakan. Jadi puji Tuhan, waktu itu dengan keadaan ekonomi yang sangat sulit, karena kami daerah Flores waktu itu di tahun 2023 itu airnya tutup, jadi kehidupan kami sehari-hari itu bertani. Jadi waktu itu kami patungan bagaimana untuk bisa mendapatkan produk satu paket. Jadi waktu itu saya patungan sama Ade untuk bisa dapatkan produk. Jadi teman-teman bisa dengar suara saya tidak? Bisa. Bisa, aman. Di Tuhan, saya langsung daftar, join jadi member. Waktu itu kami daerah Flores itu belum punya stokis ya teman-teman. Jadi waktu itu masih adanya di stokis Kupang. Jadi puji Tuhan 3 hari produknya sampai di Flores, tepatnya di Nagekeo. Jadi saat itu mama saya itu menderita asam urat ya teman-teman. Itu semua persendian tangan semua itu bengkak. Bahkan mama saya tidak bisa pegang sesuatu, bahkan pisau potong sayur tidak bisa. Apalagi pegang parang yang teman-teman untuk iris batang pisang. Jadi aktivitas kami itu di Flores selain bertani, kami beternak ya teman-teman. Jadi untuk melancarkan usaha bertani kami, jadi kami berternak. Jadi karena mama sudah usia 65 tahun, mama kerjanya di rumah, jadi hari-hari itu mama iris batang pisang. Jadi 3-4 bulan berlalu itu saya perhatikan itu mama sudah tidak bisa, bahkan tidak bisa pegang pisau, pegang parang tidak bisa. Jadi mama konsumsi obat dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya puji Tuhan langsung konsumsi AFC, itu luar biasa teman-teman. Itu baru hari kelima, itu minumnya pagi Subarasi, malamnya Ucukusi, itu baru hari kelima. Itu mama itu luar biasa perubahannya, mama bisa pegang parang, cincang kangkung, dan bisa iris batang pisang untuk kasih makan babi. Jadi itu sesuatu yang luar biasa teman-teman. Jadi dari sebelumnya mama tidak kerja, bahkan dari tidur juga iya, karena dengan asam lambung, tapi puji Tuhan teman-teman, konsumsi rutin seminggu, itu puji Tuhan, aktivitasnya sudah seperti biasa. Jadi itu tentang mama saya. Jadi waktu itu rutin sampai 1 bulan teman-teman. Jadi mama saya sampai sekarang puji Tuhan sehat dari asam urat. Dan mama sekarang aktivitasnya seperti biasa. Wah. Jadi itu tentang mama saya Pak Dika. Ya, Kalau betul. saya sendiri itu asam lambung yang kedengaran juga cukup lucu teman-teman. Jadi saya saya belum pernah dengar nih. Ayo lanjut. Ya. Jadi sebelum merencanakan perjalanan, misalnya hari ini saya merencanakan misalnya ke kabupaten tetangga, ke Bejawa atau ke Ende, itu hari ini saya sudah mulai terganggu, mulai mual muntah, perut sudah tidak, pokoknya makan sudah tidak mau, bahkan itu belum jalan teman-teman. Tapi puji Tuhan teman-teman, saya rutin konsumsi sampai sekarang puji Tuhan. Bahkan saya tuh bukan maksudnya tidak pernah jalan jauh. Jadi waktu itu seingat saya Januari 2024 kami jemput Ibu Iska, ibu mentor kami, itu waktu itu turun di Labuan Bajo. Jadi itu perdana saya jalan jauh teman-teman di daerah Flores di Labuan Bajo. Jadi bukan karena saya tidak mau jalan, karena saya orangnya mabuk kendaraan. Tidak bisa jalan jauh. Tapi puji Tuhan, berkat konsumsi AFC selama 2 bulan rutin, saya bisa tembus Labuan Bajo. Dan puji Tuhan, saya dapat trip ke Taiwan. Dan itu perdana jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan aman perjalanan, bahkan sampai Taiwan, sampai Flores aman. Dan setelah itu fight sampai dapat trip ke
3 negara. Dapat 2 tiket loh teman-teman. Itu yang Weh, luar biasa. Keren. ya keren ya. Teman-teman, jadi saya kembali ke Pak Dika. Terima Ya, itu kasih tadi. teman-teman. Nah itu ya Bapak Ibu ya tadi. Jadi sebenarnya itu tadi teman-teman Bapak Ibu semua ya. Ini banyak kisah-kisah bukan kisah kami saja. Banyak kisah-kisah lain juga sebenarnya. Sebenarnya di wajah-wajah Zoom ini juga ada yang menginspirasi sebenarnya. Tadi ada Pak Bro, saya juga tadi saya lihat tuh udah muncul ya dari pelosok yang ternyata dulunya nggak pernah di industri seperti ini. Akhirnya mulai bergerak karena bukan apa-apa Bapak Ibu teman-teman. Tadi kalau kita perhatiin ya, kalau Bapak Ibu ambil satu nilai dari pembicaraan mereka bertiga, ada satu kesamaan Bapak Ibu. Semuanya merasakan produk. Semua merasakan benefit dari produknya dulu. Nah, balik lagi tadi tentang saya ketemu yang apa tadi dokter stem cell ya di Malaysia. Betul-betul dokter stem cell dan maaf ya harus bilang bahwa itu orang kaya banget. Kaya banget Bapak Ibu ya. Bahkan kalau dia cerita tuh dia udah financial freedom. Jadi dia ada perusahaan MLM sendiri ya. Dan dia juga adalah konsultan di banyak beberapa perusahaan multi level ya. Jadi saya tanya, jawab jujur saya bilang, Pak, apa menurut Bapak tentang produk AFC? Dia bilang, produk kita the best katanya. Selama dia 42 tahun dia mengenal industri ini. Dia belum pernah kenal ataupun ketemu produk sehebat produk AFC. Nah itu tadi, jadi ada kesamaan. Makanya Bapak Ibu dan teman-teman, sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, ini mereka bertiga, Bu Christina Meza, Bu Anas, ya, Kak Sensi, mereka orang biasa aja. Saya masih lihat mereka makan juga, masih makan, perlu makan. Nggak ada tuh ini yang seharian nggak makan terus bisa tahan gitu. Semuanya juga butuh makan. Ya, poinnya adalah manusia biasa. Nah, jadi tadi betul tuh, saya saksikan betul ya, Kak Sensi itu kaget kami. Waktu itu dia jemput kami ke Labuan Bajo, ternyata itu pertama kali dia perjalanan jauh. Tapi bersyukurnya dia tidak muntah-muntah, tidak mual-mual, yang mau muntah-muntah saya. Saya kaget ternyata dari Labuan Bajo itu turun ke daerah mereka, itu jalanannya luar biasa. Akhirnya setelah saya tahu ya, jadi kalau sekarang saya kalau ke Flores saya pasti lewat ND. Ya, karena lewat Labuan Bajo terlalu jauh naik perjalanan daratnya, itu luar biasa banget itu. Itu keloknya nggak tahu kelok berapa itu, mual pokoknya udah. Nah itu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi malam ini kami talk show adalah lebih kayak kami pengen sharing sama Bapak Ibu ya teman-teman terutama. Ya mungkin ada juga undangan, ada juga mungkin yang sudah jalanin bertahun-tahun ya. Tiap orang prosesnya beda-beda Bapak Ibu. Tiap orang prosesnya beda-beda. Termasuk juga ya saya cerita Bu Kris ya. Bu Kris ini termasuk fighter banget menurut saya. Dia adalah salah satu pejuang yang ya namanya door to door. Ini Bapak Ibu ya. Nanti Bu Kris saya mau ada pertanyaan yang khusus nih untuk Bu Kris. Selama saya jalan ya sama Bu Kris ya Bapak Ibu ya, ada satu yang menurut saya dia terlahir sebagai orang yang akan sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena selama saya pergi sama beliau, contoh saya pergi Labuan Bajo, ke minimarket, dia pasti sapa orangnya, tiba-tiba dapat nomor telepon. Dia ketemu siapa aja ngobrol-ngobrol, dapat nomor telepon. Masalah nanti mau nggak mau itu belakangan. Nah, jadi itu salah satu yang menurut saya ada spesial. Mungkin saya tidak sekuat beliau untuk melakukan itu. Tapi makanya tiap orang ada spesifik masing-masing. Nah, Bu Kris itu kuat di situ menurut saya. Jadi dia selalu bisa bikin teman baru, akhirnya bisa komunikasi, bahkan kadang-kadang melalui live Facebook itu bisa dapat closingan gitu. Bu, boleh cerita Bu, apa yang bikin Ibu tuh sudah terbiasa seperti itu? Karena itu salah satu yang saya memang catat dan saya tandain tuh Bu Kris. Selama pergi roadshow sama Bu Kris, dia bukan hanya sekedar ikut-ikut saja. Ini salah satu juga catatan buat teman-teman yang mungkin roadshow bareng leadernya ya. Banyak orang roadshow itu ikut-ikutan leader doang, ikutin upline. Tapi beliau tahu bahwa beliau keluar dari kotanya, beliau keluarin duit, beliau keluarin budget. Beliau harus ibaratnya kasarnya harus balikin modal. Karena kan tiket pesawat kita beli apa semua segala macam. Jadi beliau adalah salah satu orang yang rajin. Terus juga dibikin jadwal segala macam. Boleh Bu cerita Bu, kok bisa Ibu punya pemikiran seperti itu dan sehingga menurut saya itu jadi kebiasaan yang baik ya, positif ya. Boleh Bu cerita sama teman-teman karena itu salah satu menurut saya kekuatan Bu Kris. Jadi bisa ketemu orang, dapat nomor telepon, akhirnya nggak tahu gimana. Ada beberapa closing loh Bapak Ibu. Ya cerita Bu Kris ke teman-teman kita, apa sih yang bikin Ibu punya nyali seperti itu dan sudah terbiasa seperti itu Bu? Boleh Bu? Oke teman-teman, jadi kenapa saya mau lakukan itu setiap kali ketemu orang, ketemu siapa saja, itu pasti saya nyapa. Yang paling pertama itu saya kasih apa? Senyuman. Jadi saya punya prinsip,
kalau saya senyum, dia senyum, berarti musibah lah itu. Pokoknya kalau dia senyum, pokoknya asal dia senyum, musibah lah dia itu. Saya pasti akan dekatin, iya saya pasti akan dekatin, saya ngajak ngobrol, saya ngajak kenalan, ngobrolnya sih memang ngobrol biasa saja gitu. Kenalan, bikin pendekatan diri. Setidak-tidaknya kan dia kenal dengan saya kenal dengan dia kenal dengan saya. Dan pada akhirnya pasti saya minta nomor handphonenya. Kenapa saya minta nomor handphone? Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin kalau misalkan di daerah itu suatu saat saya ke situ, setidak-tidaknya saya sudah ada kenalan. Gitu. Untuk nambah kenalan dan dari situlah jujur teman-teman dari kenalan itu saya bisa masuk untuk prospeknya. Dan itu ya sebenarnya itu dulu saya penakut Pak Dika, saya takut sekali, saya orang yang paling minder, jujur saya bilang, saya orang yang paling minder. Orang Flores mungkin satu-satunya saya yang paling minder Pak. Kalau ketemu orang dulu saya tidak berani, pokoknya kalau mungkin karena ekonomi kali ya Pak Dika ya. Iya, betul. Saya itu merasa takut, merasa malu gitu. Tapi karena saya belajar ya, terus belajar, saya ikutin, saya lihat mentor-mentor saya itu kok berani sekali, kok gigih sekali. Nah, saya mulai ngikut, pelan-pelan saya belajar. Dan saya mencoba itu sebenarnya awalnya itu ngeri. Iya apa tidak ya, terima apa enggak ya orang ini ya. Tapi saya coba dengan senyum, ternyata senyum itu yang bisa luluh lantah, orang bisa terima saya untuk dekat. Dalam arti dekat bisa saya masuk untuk prospek Pak. Dan puji Tuhan dari situ saya bisa dapat orang baru, saya bahkan bisa dapat closing, bisa jadi mitra juga sampai hari ini. Dan itu saya lakukan memang semenjak saya tahu dengan dunia multi-level. Multi-level, ya. Nah, jadi memang awalnya pasti karena berani dulu ya Bu ya, berani coba ya Bu ya awalnya ya. Memang saya pasang diri saya untuk berani Pak. Jadi saya berpikir kalau saya terus jadi penakut, kalau saya terus minder, sampai kapan? Itu. Dan itu semua itu yang membuat saya itu tidak maju ternyata. Jadi dengan keberanian itu puji Tuhan sampai hari ini ya itu tadi kata Pak Dika, masalah dia terima dan tidak dengan usaha kita itu urusan nanti. Yang penting dia mau terima saya, dia mau dekat dengan saya, dan kalau misalkan suatu saat saya prospek dia nggak dapat, saya tidaknya dia pasti di tetangga dia ada kenalan, ada apa, saya bisa masuk lewat dia gitu. Itu prinsip saya Pak. Gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi bisa lihat ya, itu nyata. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang kadang negatif thinking ya, dia berpikir bahwa itu cuma ngomong doang. Enggak, di bisnis ini banyak orang-orang yang seperti Bu Kris, di mana nggak kenal bisa jadi teman. Karena banyak orang kadang-kadang memang serem juga. Jadi gini Bapak Ibu teman-teman, kita dalam bisnis ini bukan berarti kita kayak orang-orang zaman dulu yang paksa-paksa orang, enggak. Kalau kita masuknya bagus, karena saya lihat Bu Kris adalah salah satu orang paling bagus, smooth ya. Jadi kalau tadi itu paling ganti bahasa Bu, jangan bilang musibah Bu. Enggak, itu sebenarnya sebagai motivasi aja ya. Tapi poinnya benar. Jadi maksudnya kalau orang udah senyum balik, berarti ini sudah, wah ini ada jalan rezeki lah ibaratnya begitu. Jadi poinnya adalah teman-teman, Bapak Ibu, ya beliau adalah salah satu orang yang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri selama saya roadshow dengan beliau. Beliau tuh smooth masuknya. Jadi bukan yang kayak, minta nomor telepon dong. Itu kan nggak boleh. Kamu tahu nggak ini? Langsung prospek. Enggak. Dia tanya, kamu dari mana dek? Gitu. Terus jadi betul-betul kelihatan tulusnya gitu loh. Ya walaupun memang ada ini, ini saya bisa closing kan gitu ya. Maksudnya tuh ada target gitu. Tapi di luar itu semua, ketulusan kita dalam komunikasi itu diperlukan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi nyata yang saya bawa ini adalah pejuang-pejuang tangguh Bapak Ibu. Oke, dari Bu Kris saya lari ke Bu Anas. Ini menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kenapa saya bedain mereka bertiga ini, ada spesialis masing-masing. Bu Kris, kenapa saya tonjolkan ke arah offline-nya ataupun dan tadi dia bisa ketemu orang baru, dia bisa follow up. Karena Bu Kris kalau masuk ke teknologi sosial media, dia bisa demam Bapak Ibu.
Wah, demam Bapak Ibu, saya tahu betul ya. Bisa hilang di telan bumi, demam, mungkin dia di dalam air dia sembunyi, saya nggak tahu, dia gemetaran dalam selimut, saya nggak tahu. Ya. Nah, tapi kalau Bu Anas ini termasuk orang yang berbeda sedikit ya, mungkin karena umur juga ya, itu nggak bisa dimungkiri, zaman juga berubah. Nah, kalau Bu Anas, saya tahu betul juga dia gaptek. Tapi saya pengen tahu nih Bu Anas, sekarang Bu Anas punya TikTok yang, karena Bu Anas ini kan di tim istri saya. Jadi dia bikin TikTok yang menurut saya kontennya salah satu yang terbaik. Jadi istri saya itu ada tim beberapa nih, salah satu Bu Anas yang paling bagus bikin konten, live-nya juga bagus, komunikasinya bagus, dan beberapa memang sekarang pun dia berhasil bikin untuk suaminya juga mendampingi beliau untuk bikin konten segala macam. Tapi saya pengen tahu Bu Anas, apa yang bikin Bu Anas akhirnya bisa upgrade diri, karena saya tahu betul Bu Anas juga bukan orang yang aslinya bisa sosial media, tapi sekarang TikToknya ya Bapak Ibu bisa follow aku TikTok beliau, itu cukup bagus kontennya Bapak Ibu, walaupun di awal-awal kadang-kadang ya waktu awal-awal pertama masih dikasih masukan banyak, tapi sekarang semakin baik konten dari ini, dan beberapa closingan juga lahir dari TikTok. Boleh Bu Anas, apa yang bikin Bu Anas akhirnya bisa tuh belajar sampai akhirnya di sosial media, terutama akun TikTok ya, itu mulai pelan-pelan semakin baik. Apa yang mendorong Bu Anas? Bisa cerita sama teman-teman kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Dika. Nah, teman-teman, ini lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke cerita bagaimana akun TikTok ya. Maksudnya bisa progresnya tuh makin ke sini tuh makin gimana gitu. Saya sendiri juga ngerasain gitu ya Pak. Yes. Jadi kan tahun lalu kan juga saya ikut di bawah bimbingan Pak Dika juga, ada tim kecil waktu itu kan mentor kan Ninja tuh. Nah, dari situ kan sudah diajarin tentang TikTok gitu kan. TikTok nih sebenarnya saya sudah punya beberapa tahun, cuman biasa untuk posting-posting yang biasa-biasa saja, belum ngerti bagaimana cara menggunakan akun media sosial. Kalau Facebook mungkin sering, tapi kalau TikTok nih benar-benar dari nol gitu. Nah, lebih diperkuat lagi ketika masuk di tim kecilnya Bu Siska, Ibu Ninja gitu kan. Jadi semuanya itu dikasih cara, dan awal-awal tuh Pak memang bingung, nggak ngerti ya, karena kan butuh kerja keras dari pikiran juga ya Pak ya, karena nggak bisa asal ngucap, nggak bisa asal sebut gitu kan, harus masuk isinya untuk penyampaian gitu kan, biar enak gitu mungkin dibaca ataupun dinonton nanti sama follower gitu kan. Nah, cuman masih tetap belajar gitu ya, masukan-masukan banyak sekali gitu, dan saya punya prinsip satu aja sih Pak dalam hati, kalau mereka bisa bikin konten, saya tuh inspirasi kuat saya tuh cuman Ibu Siska sih kalau untuk konten, karena beliau itu perdana main TikTok tapi gila-gilaan Pak, viral-viral FYP semua, itu konten yang bikin saya tuh terinspirasi. Dan saya kalau misalnya lagi bikin konten gitu ya, saya lihat kayaknya kurang cocok apa ya, saya coba intip dulu, buka dulu akunnya Bu Siska gitu, saya lihat dulu, oh iya kayak gini, kadang bentuk muka tuh kadang nggak sama gitu kan Pak, gimana sedemikian rupa supaya bisa matching gitu kan. Berkali-kali ulangnya Pak, tidak satu atau dua kali, lebih dari 10 kali, aduh dahsyat sekali, sampai harus gotong-gotong itu tiang-tiang bla 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 bla, alat-alat dan bahannya coba untuk cari tempat supaya bisa syuting gitu kan Pak. Dan disyukur itu juga didampingi suami gitu ya, megang kameranya kalau misalnya cuacanya agak kurang benar, nah beliaulah yang support saya Pak. Jadi dan saya merasakan Pak ya, dari konten TikTok, sudah itu live juga, live di TikTok tuh kita ada modulnya, ada tata caranya, penguasaan materi itu jadi lebih terarah gitu Pak. Dan saya coba makin ke sini itu luar biasa sekali. Satu hari saya paling banyak live-nya 3 kali Pak, pagi, siang, dan malam. Paling sedikit 2 kali, pagi dan malam, ataupun siang jam 11 sama malam gitu. Itu yang saya lakukan Pak, dan saya merasa teman-teman kakak abang juga yang mungkin mau coba ya, apalagi mau masuk ke dunia TikTok, pasti bisa. Itu Pak, itu aja sih Pak. Iya, betul. Benar. Makanya saya kasih pertanyaan ini ke Bu Anas, teman-teman, karena benar, ini mereka bertiga adalah orang yang tidak familiar sama dunia online ya. Nah, terutama makanya saya sejujurnya sama Siska tuh suka ngobrol tentang bertiga ini, jujur aja. Karena mereka punya poin masing-masing.
Bu Kris tuh lebih kuat di offline sebenarnya, walaupun tetap kita dorong untuk bisa juga supaya tidak tertinggal zaman. Walaupun dia meriang-meriang, Bapak Ibu. Saya tahu betul dia meriang kali, meriang banget dia. Nah, sementara Bu Ana saya lihat dia memang ada tambahan tuh lebih kreatif. Mungkin kadang tiap orang tuh beda-beda zaman. Artinya apa? Kita tuh bisa pakai poin-poin yang mungkin yang kita punya, yang kita miliki. Nggak usah berpikir tentang kelemahan. Karena kadang-kadang orang stres memikirkan kelemahan. Gitu loh. Yes, setiap manusia itu pasti ada kelemahan, Bapak Ibu. Saya ada kelemahan, semua ada kelemahan. Bu Sido ada kelemahan. Kelemahan itu kita tonjolkan 10% aja misalnya gitu. 90% pakai kelebihan kita. Jadi kalau ternyata kita nggak bisa lakukan yang kita nggak bisa, jangan distresin. Tapi tetap belajar dikit-dikit perlu. Nggak mungkin juga kita nol, kan gitu. Nah, jadi Bu Anas adalah salah satu saya lihat transformasi yang luar biasa masalah konten TikTok ini. Tadi ada yang nanya-nanya tuh akun TikToknya beliau ya, nanti boleh ditaruh di chat aja ya. Karena memang kadang-kadang kita di AFC kita bisa jadi referensi teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, kalau Kak Sensi ya Bapak Ibu ya, satu ya Bapak Ibu ya, dia sendirian di sana. Saya bukan berarti maksudnya dia tidak disupport atau apa tidak. Tapi saya tahu betul beliau harus pandai independen di sana. Beliau mau sukses, nah ini yang menarik ya, kemarin pas beliau coba-coba live TikTok, asli loh, dia ngomong-ngomong di situ ada ibu-ibu yang rupanya ngintipin dia lagi live, di situ langsung closing loh. Nah langsung closing, orangnya nggak tahu dia ngomong apa, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu bisa lihat ya dari mereka bertiga. Mereka cara ngomongnya itu natural-natural aja. Nah, Kak Sensi boleh dong cerita bagaimana Kak Sensi bisa survive di sana sendirian tanpa plan. Malah sekarang bisa bawa nih, saya suka kerja sama ya sama Kak Intan, sama timnya. Itu bagus banget. Apa yang menurut Kak Sensi menjadi satu hal yang Kak Sensi punya sehingga Kak Sensi saat ini bisa survive ataupun berjuang di AFC? Boleh cerita sama kita teman-teman. Ini Kak Sensinya hilang ya? Saya kalau yang dari Flores ini deg-degan saya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang hilang loh ini dia. Kak Sensi, di manakah dirimu? Hilang, Aduh, hilang. minta Hilang, maaf hilang. ya. Oh, udah masuk. Saya pikir hilang tadi. Oke. Ya, Kak. Kan ini Nah, itu. Pak kali Nggak apa-apa. Yang penting muncul lagi. Jangan hilang tiba-tiba. sudah 2 kali ya teman-teman, sudah kali. Iya. Nah, itu nyata. Jadi maksudnya ya kalau kita menstreskan di ibaratnya nih Kak Sensi menstreskan masalah jaringan di Flores belum tentu bisa achieve Taiwan, belum tentu bisa dapat trip cruise sampai 2. Bener nggak? Jadi apa yang menurut Kak Sensi lakukan di sana sehingga Kak Sensi bisa dapat trip Taiwan, bisa closing. Coba boleh sharing sama kita Kak Sensi. Jadi bisa jadi inspirasi apa ilmu sama teman-teman. Oke, terima kasih Pak Dika. Jadi teman-teman harap maklum ya. Jadi teman-teman tahu sendiri nih, dalam Zoom ini sudah 2 kali saya termasuk, jadi tidak nyaman ini. Jadi sama berbagi. Jadi apa kami di daerah Flores ini memang waktu itu saya join di Agustus 2023 itu jujur teman-teman. Jadi tidak semudah yang orang pikirkan. Jadi ketika Agustus saya bergabung, September saya mulai, artinya saya sudah merasakan, Mama merasakan, saya mulai memberanikan diri untuk bercerita ke semua orang, ke kenal keluarga. Bahkan saya posting di Facebook itu jujur teman-teman, selama 1 bulan di Facebook itu tidak ada yang komen, tidak ada yang like. Ibu Christine, karena saya sponsornya, Ibu Christine upline-nya, Ibu Siska, Pak Dika juga. Tapi selain itu tidak ada yang komen, bertanya sekalipun, inbox tidak ada. Jadi dalam diri saya mulai berpikir ini benar tidak dengan bisnis ini. Saya mulai muncul keraguan. Jadi jujur teman-teman, saya mau sharing di sini. Jadi puji Tuhan di Agustus 2023, Oktober 2023 itu luar biasa, saya sangat bersyukur sekali karena Pak Dika, Ibu Siska sama Ibu Christine itu luar biasa, saya bersyukur itu mereka datang ke Flores. Jadi waktu itu, jadi saya sangat bersyukur. Jadi saya tanya, kira-kira tugas saya sebagai apa? Ketika Pak Dika, Siska ke Flores sama Ibu Christine. Jadi kata Ibu Christine, sudahlah Kak Sensi, tugas Kak Sensi ngumpulin orang.
Teman-teman dengar tidak suara saya nih? Dengar. Orang ini orang menyimak ini Kak Sensi. Oke, jadi baik teman-teman. Soalnya dengan jaringan tidak bagus teman-teman, jangan sampai saya cerita teman-teman tidak dengar nanti. Kak Sensi trauma. Iya. Betul. Tenang. Masih oke. Jadi setelah Oktober itu saya sangat bersyukur. Halo Kak Sensi, sekarang Kak Sensi yang tidak ada suara mana nih? Sekarang beneran hilang dia. Kak Sensi, di manakah engkau? Mana dia? Kakak Sensi, di manakah dirimu? Nah ini ya Bapak Ibu ya, memang ini nyata ya, bahwa itu makanya saya bikin judulnya Timur ke Barat bisa sukses. Nggak ada sinyal pun jangan khawatir, sukses. Iya, udah pergi Taiwan dia tuh, dapat trip terus 2 tiketnya. Ya, nggak main-main ya. Jadi makanya teman-teman ya, sambil saya menunggu dia masuk lagi. Ini bukan sengaja ya, memang sinyal di sana. Karena saya udah di sana, Bapak Ibu. Saya udah di sana. Jadi memang betul-betul sinyal susah banget. Kita pernah ya waktu itu Bapak Ibu ya, kita bikin Zoom untuk tim. Udah bersemangat nih semua tim datang sana, udah sampai ngumpul satu rumah. Begitu dimulai sinyalnya hilang. Jadi ya itu ya. Makanya ya di luar apapun teman-teman Bapak Ibu semua ya, ini sambil menunggu Kak Sensi masuk lagi dan tidak cerita, itu terlempar sendiri Bapak Ibu itu karena sinyal. Jadi memang AFC ini luar biasa banget. Sejujurnya waktu saya sampai itu saya masih ingat tuh sama Bu Kris ya. Bu Kris tuh kaget banget waktu itu saya sama Siska tuh bawa 20 paket ya, 40 box ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Kris langsung, kayaknya saya rasa Bu Kris stres waktu itu. Padahal Bu Kris bilang, Pak di sana di Flores itu ya di Flores itu ini Pak ekonominya nggak begitu bagus. Udah bawa aja. Saya bilang sama Siska kan, udah bawa aja produk. Karena jujur aja ini Bapak Ibu ya, law of attraction tuh penting banget. Karena kita nggak pernah tahu, sama kayak Bapak Ibu siapin join di sini. Bapak Ibu sebenarnya sudah narik law of attraction. Jadi kami bawa waktu itu 20 paket dalam kondisi produk waktu itu inden Bapak Ibu. Ya, saya bilang Bu Christina tuh betul-betul nanya berulang-ulang, ya Pak, ini kalau orang nggak ada beli gimana? Udah nggak usah pikirin nggak ada yang beli. Ya, pokoknya kita datang pertama Labuan Bajo prospek nggak closing. Kita turun ke daerah mana tuh? Habis Labuan Bajo apa nama daerahnya tuh? Pokoknya adalah ketemu orang nggak closing Bapak Ibu. Hari kedua apa hari ketiga gitu baru mulai satu-satu closing. Habis itu rupanya dari 20 paket yang kami bawa malah kurang. Jadi kita harus order lagi 20 paket waktu itu ya. Nah, poinnya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang apa yang kita sangka belum tentu itu adanya, teman-teman. Jadi saking bagusnya produk itu, ada pemakai kita di sana itu baru 3 atau 5 hari sampai ya Bapak Ibu ya. 3 sampai 5 hari konsumsi, udah rasain perbedaan. Sudah rasain manfaat. Jadi mulai cerita tuh dari mulut ke mulut Bapak Ibu semua karena produknya bagus. Wah ini Kak Sensi hilang di telan bumi nih. Udah mulai. Udah masuk. Kak Sensi lanjut. Saya hanya menunggu Kak Sensi. lanjut Kak Sensi, lanjut. Gimana tadi? Terima kasih ya teman-teman semua. Maaf ya, minta maaf. Jadi memang jaringan memang sangat ini tidak bagus untuk saat ini. Jadi saya lanjut ya teman-teman. Jadi saya sempat dengar juga yang sudah menyampaikan banyak hal. Jadi seperti itu ya teman-teman, keadaan kami di Flores. Jadi saya bersyukur dengan hadirnya Pak Dika sama Ibu Siska sama Ibu Christine itu luar biasa. Jadi dalam waktu 1 bulan itu, 10 hari ya waktu itu di Flores, itu puji Tuhan closing 20 paket, bahkan sampai produknya juga kurang, diorder lagi. Setelah Ibu Christine, Pak Dika sama Ibu Siska sudah balik Batam, dari situ saya mulai punya niat dan punya tingkat kepercayaan tinggi produk ini. Jadi saya mulai jalan ke rumah-rumah menyebarkan brosur, bahkan di hari pasar, di hari yang ramai saya menyebarkan brosur, tetapi puji Tuhan semuanya banyak yang kontak untuk pesan produk. Dan puji Tuhan di pertengahan November saya mulai berusaha untuk berbagi cerita dan saya langsung dapat trip waktu itu ke Taiwan. Itu 48 paket. Itu sebelum trip Taiwan saya juga dapat HP teman-teman, HP Oppo waktu itu.
Nah, itu luar biasa, saya dapat HP, tapi kami tidak dapat dalam bentuk HP, teman-teman, karena kami jauh di Flores, kami tidak menghadiri acara di Jakarta, jadi kami dapat dalam bentuk saldo poin ya waktu itu. Jadi saya Ya. sangat bersyukur sekali. Seperti itu teman-teman, sharing dari saya kembali ke Pak Dika. Nah itu tadi ya Bapak Ibu dengar sendiri ya. Jadi apa namanya, mereka ini orang-orang hebat ya, orang-orang hebat versi saya ya. Kenapa? Karena betul-betul itu. Jadi mereka sebarin brosur Bapak Ibu. Sebarin brosur sama waktu itu ya, kami bikin acara ya. Akhirnya kami bikin LOP sederhana, dan saya bangga banget ya. Saya terima kasih banget Bu Christine, Bu Anas waktu itu, Kak Sensi. Itu bener-beneran itu saya nggak expect itu ruangan itu penuh sampai kita kepanasan ya. Waktu itu saya puasa tuh kalau nggak salah tuh, ya Ya. puasa itu luar biasa banget. Dan itu jujur ya, saya mungkin Bu Anas bisa cerita. Waktu itu kalau nggak salah Bu Anas, Bu Kris waktu itu berhalangan kalau nggak salah. Saya lupa loh. Ya, Saya ya. jujur aja terlalu Ya, banyak saya rasul. nggak pergi, ya. Jadi Benar. coba boleh cerita Bu Anas atau Kak Sensi, itu kok bisa ruangan itu full? Setahu saya yang mereka lakukan adalah mereka sebar brosur. Nah waktu itu karena memang dalam bisnis ini teman-teman yang paling penting adalah pertemuan salah satunya. Jadi kita harus bikin acara untuk menangkap energi ataupun memberikan energi ke tim-tim kita. Coba boleh cerita waktu itu gimana sih kisahnya, saya lupa tuh. Bu Anas sama Kak Sensi itu kalau nggak salah yang akhirnya bikin ruangan itu betul-betul penuh loh Bapak Ibu. Coba mungkin Bu Anas atau Kak Sensi boleh cerita tuh gimana tuh bisa akhirnya terselenggara tuh LOP perdana kita di Nagekeo tuh. Bu Anas lah. Oke, Kak Sensi atau Oke. saya, Pak? Ya Bu Anas dulu, coba Bu Bu Anas. Anas. Ya Bu Anas dulu. Ya coba. Baik, Pak. Jadi cerita waktu itu tuh ya masih saya kenang sampai saat ini, Pak. Waktu Itu hebat loh. itulah awal Ya. mula bikin LOP ya, Pak, dengan perjuangan Ya. yang luar biasa di bulan puasa, yang saya tuh sendiri tuh gimana ya, agak ada rasa khawatirnya karena Pak Mentor tuh turun dari Batam jauh ke sana, sudah itu di bulan puasa, dan kita dengan segala macam apa ya Pak ya, rintangan pasti gitu ya. Nah, Yes. bagaimana sih caranya supaya bisa ramai ini ruangan, jangan sampai mengecewakan gitu. Dan kita memang benar-benar jaga, apalagi ini Pak Mentor turun gitu, Pak Dikanya turun. Nah ini kalau ruangannya nggak penuh kayaknya aduh kurang, ya itu saya tipe orang yang kayak aduh kecewa gitu kalau misalnya Ya. nggak ada orang ataupun sedikit orang. Nah kami Ya. tetap komunikasi, Kakak Sensi, Bu Christine, itu terus kami WA, telepon, video call, bagaimana caranya nih kita kerjasama supaya undangan kita tuh banyak hadir. Nah, Ya. saya tuh Pak Dika karena memang sudah saking lamanya merantau, jadi pulang ke kampung sendiri tuh kayak agak gimana ya, agak asing gitu loh. Asik Mau ya, kemana-mana betul. tuh, udah kagok duluan. Cuman luar biasanya waktu itu ditemani bapak kandung saya. Jadi saya Ya, bilang ya. Pak, ada acara nih dan ini yang hadir nih Pak Mentor Pak dari Batam. Nanti beliau yang akan cerita bla 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 segala macam kayak gitu. Nah, antusias dari yang ini luar biasa, baik menyebar undangan sambil kasih brosur. Pokoknya kita promosiin acara itu luar biasa. Acara kita lah yang paling keren. Apapun Ya. acara di Flores, pokoknya acara AFC yang paling keren. Waktu Ya. itu kan berurusan dengan ini ya Pak, kayak mau calon apa ya, pemilihan umum kalau nggak salah Ya, atau ya, anggota betul, dewan ya. gitu. Jadi di Flores tuh Pak, kalau misalnya ada acara-acara tuh ditanyain uang duduk ada nggak gitu. Jadi Uang duduk ya. satu-satu gitu. Baru tahu deh. Uang duduk. Saya bingung, uang duduk tuh apa gitu kan, karena di Batam kan belum ada ya, nggak ada tuh uang duduk gitu kan. Sedangkan saya bilang ada uang duduk, bahkan kopi teh makan minum pun ada di sana. Saya bilang yang penting hadir, agak gituin aja biar mereka percaya gitu kan. Iya, iya, betul. Dan ya persiapan dengan Kakak Sensi, ya Kak Intan juga, udah itu Kakak Katrina Mogi waktu itu juga sempat hadir, dan itu Ya. tuh yang membuat kita gimana ya Pak ya, merasa berhasil, dan Pak Dika bawain acaranya itu sampai selesai dengan ruangan yang harusnya kita adem gitu ya, Bapak lagi puasa Jadi ini panas. saking penuhnya orang gitu Pak. Iya. Itu waktu itu kalau nggak salah saya Kak Sensi itu saya lihat ada ini, ada bikin kayak brosur-brosur kecil ya, Kak Sensi ya? Iya Kak Sensi ya? Waktu Saya lupa ya. Gimana sih ngundangnya Iya, waktu betul, itu pakai undangan ya atau apa ya? Ada tiket ya waktu itu ya, ada tiket Tiket ya? undangan.
Iya, waktu itu. Nah, Jadi jadi memang itu ya itu hebat banget sih. Bagi saya pribadi saya apresiasi banget itu. Karena pada dasarnya saya tahu itu nggak mudah ngerjain kayak gitu. Sempat waktu itu apa tuh bikin spanduk darurat darurat waktu itu kita tuh. Iya kan? Iya, ke Aldia, Pak. Iya, Iya. itu sudah Tapi malam ya bikin. iya Iya. malam-malamnya. Iya. Nah itu ya, jadi makanya walaupun ya waktu itu Bu Kris berhalangan hadir, tapi tetap kita koordinasi bareng. Jadi makanya teman-teman, Bapak Ibu semua ya, dalam bisnis ini menariknya adalah kita kerjasama. Makanya ada satu motivasi itu mengatakan kalau kita mau mau perjalanan yang cepat, kita bisa berjalan sendirian. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, kita berjalan bersama-sama. Nah sama juga dalam sukses, kita kan nggak mau sukses yang cepat, habis itu tiba-tiba kita hilang. Sukses dapat bonus besar, habis itu kita runtuh gitu. Nah, tapi kalau kita berjalan bersama-sama, kita bisa berjalan jauh. Dan ini adalah bukti bahwa mereka nih jujur saja ya, walaupun upline down, dan memang upline kan Bu Kris ya. Bu Anas, Kak Sensi ini betul-betul jujur saja menurut saya tuh prestasinya cukup stabil ya. Maksudnya dalam artian tuh kita nggak mungkin sukses itu secepat kilat tuh nggak mungkin. Saya juga nggak bilang Bu Anas, Bu Kris ataupun Kak Sensi itu sudah sukses besar. Belum, kita juga sama, saya juga sama kok. Bahkan kadang-kadang member ini sejujurnya kan ini kalau Bapak Ibu perhatiin, ini saya lagi Zoom kayak gini. Istri saya lagi table talk di sini Bapak Ibu. Tuh. Perhatikan tuh. Lagi table talk. Tuh, bisa lihat ya. Nah, jadi artinya walaupun kita sudah dengan income yang sekarang, posisi shogun, saya shogun, istri saya double samurai, kita fight terus karena Bapak Ibu harus tahu nih, ini ada 200 sampai 300 orang teman-teman. Saya udah ketemu banyak sekali orang sukses ya, saya sudah ketemu banyak sekali orang sukses. Tapi sukses yang sebenarnya adalah financial freedom dan time freedom. Di mana mereka pakai uang pengeluaran harian itu dan udah nggak pakai uang penghasilan lagi Bapak Ibu. Dan bisnis ini memberikan itu. Tadi ya saya ada share di grup internal saya, itu saya tunjukin itu adalah betul-betul dokter yang sebenarnya kaya banget Bapak Ibu. Dia sampai saking kayanya, hari apa sampai hari apa tinggalnya di kondo yang mana. Hari apa sampai hari apa tinggalnya di kondo yang mana. Di Kuala Lumpur, di kota yang sangat besar yang di mana tanahnya sudah mahal banget. Tapi kemana-mana itu masih naik MRT Bapak Ibu. Kemana-mana naik Grab. Bukan nggak mampu, bahkan udah pernah punya jet pribadi Bapak Ibu. Bayangin, jet pribadi. Itu ada dalam bisnis ini Bapak Ibu. Jadi ini pesawat Bapak Ibu, bukan kita masih mungkin mikirin mau beli mobil. Dia sudah pernah punya pesawat Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya mereka financial freedom. Nah, bagaimana bisa capai ke arah titik itu? Kita udah lihat nih dari mereka bertiga, mereka bekerja sama dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti kita bikin lagi tuh, Kak Sensi, Bu Kris ya, kita plan untuk kita bikin di Nagekyo yang mungkin lebih baik lagi, lebih besar ya. Karena memang di sana udah ada banyak juga tuh. Ada timnya Bu Katarina Mogi yang saya kenal ya, ada tim Bu Dewi Luciana, itu bisa kita kerjasama. Makanya dalam bisnis ini teman-teman, ya sambil kita masih talk show, tapi saya mau sampaikan, saya datang ke Malaysia, ada 2 misi yang saya lakukan Bapak Ibu. Satu, saya membangun tim saya sendiri. Yang kedua, saya membangun bersama tim crossline saya, bukan untuk bikin sesuatu yang membingungkan, tidak. Tapi kadang-kadang kita butuh bekerja sama, tapi yang positif. Yang mana memang ini harus sudah di tahap teman-teman yang mungkin belum samurai ke atas ya. Saya mau pesan yang belum samurai ke atas, Bapak Ibu fokus sama timnya dulu sendiri. Kadang-kadang kami yang sudah samurai ke atas, shogun, kami kadang-kadang harus berdiplomasi ya, kayak coba kita lihat presiden kita ketemu dengan presiden negara lain kan gitu. Tapi bukan menteri-menterinya, mungkin bukan gubernur-gubernurnya gitu loh. Nah, jadi saya di sini saya belajar dengan ke Penang, saya ketemu salah satu samurai ya, tercepat di Malaysia. Saya ketemu, saya mau tahu di negara ini bangunnya seperti apa. Terus akhirnya kita dapat kesepakatan, yuk kita bikin LOP bareng-bareng yuk. Nanti kita mau bikin LOP bareng-bareng. Nah sama juga, jadi kadang-kadang dalam bisnis ini ada orang tipikal yang kadang-kadang itu betul-betul nggak mau ibaratnya nggak mau bekerja sama. Tapi bekerja sama dari sisi positif ya Bapak Ibu. Jangan sampai memang bekerja sama tuh kadang-kadang memang tidak gampang juga dalam bisnis ini. Tapi poinnya adalah ini saya lihat ya, ini salah satu tim yang cukup solid ya teman-teman ya. Sudah ada apa namanya bisa dibilang Bu Kris, Bu Anas, Kak Sensi, pasti ada lika-likunya ya. Pasti ada lika-likunya. Nggak ada itu. Bisnis ini nggak ada problem tuh, nggak ada Bapak Ibu teman-teman semua. Saya dengan internal tim saya aja ada problem kan gitu. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, jadi memang 3 orang ini teman-teman tidak saya memuji di depan mereka. Jujur saja, saya dan istri saya cukup bangga dengan mereka bertiga karena saya tahu betul ya, terutama mungkin sekarang Bu Anas, dia lagi, kalau nggak salah lagi renovasi rumah ya.
pasti butuh biaya banyak ya, pasti harus fight betul-betul apa namanya? Itu betul-betul uang dari AFC. Dan saya bilang sama istri saya, banyak ya orang ngerjain bisnis ini setengah-setengah, rugi banget Bapak Ibu, rugi banget. Coba ya, rata-rata deh yang di sini deh yang masuk di Zoom, pasti rata-rata sudah diamond. Biasanya kalau udah masuk di atas 6 bulan, akunnya sudah diamond, bukan hanya sekedar ruby atau safir. Diamond itu sekali closing Bapak Ibu, dapat 550.000. Gak usah cerita pairing dulu, gak usah cerita pairing dulu. 550.000, kalau kita setiap hari, kita cerita setiap hari dulu, itu kan banyak banget. 550.000 kali 30. Itu kan berarti sekitar 18,5 juta lah, kira-kira gitu. Anggaplah 2 hari sekali closing satu paket Bapak Ibu. Nggak bicara pairing dulu, kita nggak usah bicara pairing. Berarti dapat berapa? Sekitar 9 jutaan. Orang mau dapat kerja, gaji 5 sampai 6 juta sekarang susahnya setengah mati Bapak Ibu. Sementara di AEC kita nggak terikat waktu, kita butuh, tapi juga kadang-kadang jadi masalah nih, yang gara-gara dengar nggak terikat waktu, nggak disiplin, pagi-pagi udah males, ya mau santai-santai. Nah, jadi makanya teman-teman Bapak Ibu semua, ini salah satu sampel yang saya bawa, ya Bu Kristina, Bu Anas, Kak Sensi, ini adalah salah satu bukti nyata mereka dengan keterbatasan masing-masing ya, dengan keterbatasan masing-masing. Itu kemarin mobil Bu Kris Marang Prabu kemudian Parang Scaper, berapa kali mogok, berapa macet ya. Ya alhamdulillah sekarang udah ganti mobil ya biar lebih semangat ya. Bu Anas juga yang saya tahu perempuan tapi naik motor kemana-mana ya. Kak Sensi yang sebenarnya juga di pelosok, yang ibaratnya sinyal juga terbatas. Dia mau nggak mau kita fokus sama kita punya kelebihan, jangan fokus sama kelemahan kita. Nah, jadi sebelum nanti kita masuk sesi akhir ya teman-teman, nanti kita dengerin motivasi dari mereka. Karena Bapak Ibu, saya nggak mau dari mulut saya mau dengerin juga ya, bagaimana, kenapa sih mereka bisa akhirnya mau berjuang di sini. Nanti kita dengerin ya. Tapi intinya mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mungkin saya lihat ini, tapi harus menyangkut tentang talk show ini ya. Jangan lari dari ini, jangan tanya makanan kesukaan apa gitu ya. Karena kalau sudah tanya makanan kesukaan saya harus kirim ke rumah saya kan gitu ya. jadi boleh kalau ada pertanyaan ya, karena sejujurnya teman-teman ya, yes betul nih, saya fokus ya, kita fokus sama kelebihan kita teman-teman, jangan fokus sama kelemahan kita. Betul, kita mau belajar A B C D, saya nggak bisa Pak, udah betul nggak bisa, jangan diteratapi, tapi fokus dengan kelebihan kita. Saya lihat Bu Kris bagaimana dia stres itu ya, bangun kontennya, saya tahu dia stres bangun konten ya, tapi tetap berusaha. Saya lihat Bu Anas yang berprogres, artinya ini saya lihat Kak Sensi yang betul-betul ya. Gini Bapak Ibu, AEC itu simple banget. Kalau Bapak Ibu mau lihat leader-leader yang Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu lihat mereka chief script atau enggak, itu paling simple Bapak Ibu. Karena contoh ya, Bapak Ibu jangan contoh saya sudah memulai bisnis ini 12 tahun. Saya udah ada industri ini dalam 12 tahun Bapak Ibu. Setidaknya sudah ada beberapa hal yang saya sudah bangun di awal. Tapi kalau bicara tentang dasar dari bisnis ini Bapak Ibu adalah sponsoring. Kita harus setuju dengan GM kita bahwa kita mau besar dalam bisnis ini teman-teman ya. Kita harus ada ini. Oke, saya jawab aja. Di Malaysia belum ada Bu. Di Malaysia tidak akan ada stokis, adanya langsung kantor. Jadi country stokis. Jadi memang kita pengiriman semua masih dari Indonesia ya Bu. Nah itu saya jawab kebetulan lewat aja. Jadi saya pun masih kirim barang tuh dari Indonesia, dari Batam. Nah, bahkan saya beberapa kali itu bawa langsung dari kapal ya, Bapak Ibu. Nah, itu kalau nggak ada halangan mungkin kita memang masih menunggu teman-teman ya. Itu dalam beberapa bulan ini akan resmi ya kantornya di Malaysia ya teman-teman. Tapi saya sudah gerilya di sini. Teman-teman juga jadi peluang buat teman-teman yang mungkin ada kenalan di Malaysia. Karena memang bisnis ini tidak akan stop di Indonesia, Malaysia. Bahkan saya dengar tadi dari salah satu leader ya, itu akan pergi ke Filipina dan satu lagi ke satu negara tuh saya lupa. Pokoknya ada satu negara lagi dia akan mulai ekspansi. Jadi kita jangan ketinggalan Bapak Ibu. Ini peluang besar banget ya. Nah, jadi kira-kira ini kalau ada pertanyaan saya coba lihat di kolom chat ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, tapi menyangkut ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada boleh ya, silakan ya teman-teman ya. Saya sambil lihat nih. Ini banyaknya sih saya lihat ini tulisannya apa namanya? Oke, bisa di-share bagaimana membangun bisnisnya dari konsumen tidak niat atau mau beli menjadi closing. Apakah kita menunggu orang menghubungi kita atau kita yang menghubungi? Thank you. Oke. Kira-kira ada yang mau jawab nih? Bagaimana membangunnya bisnis dari konsumen tidak niat atau mau beli menjadi closing? Nah, boleh.
eh mungkin kalau ini saya minta, nanti saya bantu tambahin juga ya. Kita lihat versi masing-masing aja, natural aja. Ini ada Bu Maria Linda nanya nih, bagaimana membangun bisnisnya dari konsumen tidak niat atau mau beli menjadi closing. Apakah kita menunggu orang yang menghubungi kita atau kita yang menghubungi? Ini kayaknya Bu Kris boleh bantu jawab nih Bu Kris. Nanti saya tambahin juga Bu. Oke, oke, terima kasih. Kalau dari versi saya ya, pertanyaan kan bagaimana membangun konsumen yang tadinya tidak beli, akhirnya bisa closing gitu ya Pak ya? Ya, betul, betul. Sama kalau misalnya itu apakah kita menunggu orang yang menghubungi kita atau kita menghubungi dia gitu. Kalau versi saya sih, saya selalu follow up. Saya selalu hubungin, bukan nunggu Yes. dia yang hubung. Karena saya nunggu Yes. dia, nggak bakalan dia hubungin saya. Jadi saya yang harus menghubungi, saya silaturahmi lah lewat handphone, telepon, chat gitu. Kalau misalnya masih bisa terjangkau, kadang-kadang saya pura-pura lewat, mampir, ngobrol gitu. Walaupun saya nggak ngantar produk kemana, saya bilang saya baru pulang ngantar produk. Jadi dengan berbagai cara lah gitu. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi karena saya berpikir tadinya dia tidak tertarik, pasti dia akan tertarik. Karena kok orang ini kok pesan terus gitu, kok dia bisa ngantar terus produk gitu. Nah, karena saya sudah tahu kan bahwa dia itu pasti ada penyakit. Dia kan pernah cerita mungkin sama kita kan tentang masalah dia gitu. Cuma mungkin kalau kita nunggu dia pasti tidak akan beli, Pak. Nah, jadi kita dengan cara, kalau saya sih selalu dengan cara saya ya alih dulu lah kemana-mana gitu. Tapi saya nyinggung gitu. Pokoknya say hello itu saya pastilah. Bagaimana caranya supaya dia itu walaupun cuma setengah kota, dia harus ambil. Itu. Yes. Nah, jadi ini kadang-kadang betul. nggak cepat, Pak. Butuh waktu juga. Ya, betul. Gitu. Nah, thanks Bu Kris. Itu memang benar ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya arahkan ini yang menjawab Bu Kris? Karena saya tahu betul Bu Kris ada salah satu follow up terbaik menurut saya. Karena dengan cara masing-masing tuh. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di chat-chat tuh juga ada gitu ya. Memang kadang-kadang kita tuh sengaja ya padahal kita memang mau ke rumah dia, tapi kita bilang oh tadi pas mumpung kebetulan lewat ngantar produk gitu. Itu cara-cara ya. Nah, itu ya menjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu saya tambahin, itu benar itu. Kalau untuk itu nggak pernah bisa, jangan menunggu orang. Kalau namanya follow up tuh jangan nunggu orang ya. Nah, ini ada orang yang nanya nih, dia nembak ke Bu Anas nih. Bu Anas dan teman-teman, salam kenal. Saya Ignatius IT dari Lembata, NTT. Bisakah kita presentasi di pasar-pasar, semisal penjual obat konvensional? Mungkin maksudnya seperti penjual obat konvensional. Coba kira-kira gimana Bu Anas nih? Dia nih. Ini mungkin Kak Sensi juga bisa nambahin nih. Oke, makasih. Ya. Salam kenal ya Bapak yang dari Lembata ya. Ya. Ya, oke. Jadi bisakah ya, bisa atau tidak kita mau mencoba jualan di pasar-pasar mungkin gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya Bapak mau coba silahkan ya. Karena intinya itu dari kita masing-masing kan kita punya cara yang berbeda-beda. Kita bisa coba cara apa saja. Saya tuh pernah juga ke pasar, walaupun saya pergi belanja, tetap penampilan saya ya agak rapi sedikit, walaupun ke pasar, agak layak. Nah, di tas saya itu selalu ada brosur. Dan di brosur itu sudah ada nama saya. Jadi ya itu tadi, kita senyum aja. Kalau misalnya pas lewat ada orang yang mungkin kita kenal, tapi belum sempat cerita, belum sempat ketemu misalnya, kita bisa kasih brosurnya, minta nomor WA-nya, kayak gitu. Terus, kalau misalnya kita harus jualan seperti yang mungkin kayak orang jualan obat teriak-teriak, kayaknya ini ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya, karena kan AFC ini luar biasa sih. Kita terus aja promosi, terus aja berbagi, ya makin hari pasti mereka akan hubungin kita. Yang intinya kita semangat dulu dari diri sendiri, nggak usah tunggu orang, nggak usah tunggu siapapun. Yang paling penting tuh dari diri sendiri aja dulu. Seperti itu sih Kak, kalau dari saya. Oke, bagus banget ya. Jadi betul ya itu. Memang betul poinnya adalah kalau bisa aja ya Bapak yang dari Lembata, tergantung kita seperti apa. Nah, ini salah satu yang bisa jawab juga sebenarnya Kak Sensi. Kak Sensi adalah salah satu orang yang kemarin tuh. Jadi itu menarik sebenarnya, ini mungkin jadi clue aja.
dia sebenarnya tujuannya live. Tapi karena dia live, mungkin dia teriak-teriak di situ, ibu-ibu dengar. Terus ibu-ibu tuh deketin dia, nungguin dia selesai live, tanya terus closing loh, beli loh. Nah, jadi gimana kalau Kak Sensi gimana biasanya kalau ke pasar-pasar Kak Sensi? Jadi terima kasih ya Pak Dika. Jadi saya sama juga seperti Ibu Anas. Kalau ke pasar pasti rapi lah berpenampilan Yes. juga. Karena kita kan mau cerita produk kesehatan. Ya, Bagaimana kalau kita tidak rapi? Nah, ya betul. jadi saat itu saya bersama member saya, tim saya, Ibu Intan. Jadi saya ini juga orangnya jujur ya teman-teman. Saya orangnya paling pemalu Ya, ngomong betul. depan kamera. Jadi ada Ya. Intan ini maksa saya, Kak Sensi, kita harus Ada live itu. nih. Jadi sampai itu bagaimana caranya? Dia bilang, sudah Kak Sensi, kita dua sama-sama yang live. Jadi sudah itu perdana teman-teman saya live di TikTok. Baru itu kan hari pasar di Oke. Nagekeo. Jadi rame sekali. Jadi saat kita live, kita cerita nih tentang manfaat produk. Jadi kedua jenis produk itu kita ceritakan. Jadi saya ini menceritakan tentang apa mama saya menderita asam urat. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu penjual ikan. Ini orang Selayar ya, permisi. Mohon maaf. Jadi dia mendekati kami. Dia bilang, ini obat nih untuk asam urat, kata ini ibu itu. Jadi langsung Ah, spontan saya ibu ikan langsung ini sambil live sambil ceritakan tentang produk ini bahwa produk ini bisa untuk semua penyakit. Bahkan mama saya itu oke. sembuh dari asam urat. Jadi puji Tuhan, waktu itu mama itu langsung ambil 8 saset untuk mencoba apa asam urat, ram tangan, kaki, Oke. bahkan duduk tidak bisa. Nah, jadi puji Tuhan ambil ini 8 saset. Jadi setelah konsumsi beliau merasakan manfaat. Nah, jadi itu luar biasa yang saya rasakan bahwa kita bisa berbagi informasi ini di mana saja, kapan saja. Intinya dari pribadi kita mau, artinya kita punya semangat untuk berbagi informasi ini. Jadi jangan Yes. pernah takut, jangan pernah bahwa orang itu tidak beli atau closing. Intinya kita menyampaikan Kan hilang lagi hubungi kan dia kita. kan? Jadi Oh itu enggak, saya kira ini lagi. ini. Ya itu keren ya Bu Anas. Jadi betul loh, itu saya pas kebetulan lagi lihat live-nya Bapak Ibu teman-teman semua. Dan saya lihat ibu itu, mereka nih bisik-bisik berdua sama Kak Intan waktu itu. Ibu itu kayaknya mau tanya atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya ibu tuh akhirnya beli aja. Saya lihat di grup langsung beli gitu. Nah itu ya mudah-mudahan tadi menjawab ya Bapak yang ada di apa tadi Lembata ya. Nah jadi memang di sini teman-teman Bapak Ibu semua ya, memang bisa dikatakan, yaitu tadi saya menambahkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan Zoom, saya pengen ada manfaat. Siapa sih yang nggak mau sukses, betul nggak? Semua pengen sukses ya teman-teman. Ya semua pasti pengen sukses. Tapi banyak orang yang nggak mau lalui proses. Kadang dengan gengsinya, dengan nggak mau belajarnya teman-teman. Kalau sekarang tuh di AFC tuh simple aja Bapak Ibu teman-teman semua. Bayangin aja kalau Bapak Ibu sudah diamond, tahap pertama Bapak Ibu harus diamond. Tapi kalau saya bilang tips ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus konsumsi produknya. Itu semua member saya yang di sini, dimanapun ya, itu pengguna produknya Bapak Ibu. Jadi kita harus pakai produknya. Itu tadi Dokter Mah itu sehari 2 utsukushi, 2 subarasi, 2 ikari. Tiap hari dia konsumsi. Yes, betul. Awalnya seperti pengeluaran yang cukup besar. Bagaimana kita mau promosi ke orang kalau kita nggak beli produknya? Ataupun nggak konsumsi Bapak Ibu. Ya, karena memang rata-rata kita bisa lihat kok member-member yang betul-betul konsumsi itu lebih sehat, kulitnya jadi lebih bagus ya. Makanya simple banget bisnis ini. Beli, pakai sendiri, kasih tahu orang. Itu formula awal. Ini untuk rumus untuk Bapak Ibu yang pengen beli, pakai sendiri, kasih tahu orang. Itu adalah rumus sederhana dalam bisnis ini. Karena saya sudah confirm Bapak Ibu. Saya turun ke Penang, Malaysia kemarin ya, kami dari kayak Kuala Lumpur, dari Johor Bahru, Kuala Lumpur, Penang, ya sampai Pinang ketemu leadernya cerita apa testimoni. Sampai KL ketemu dokter Mah, dokter Stemser, testimoni. Jadi AFC sudah tepat, di mana produknya kuat. Ini bukan sekedar bisnis cari uang Bapak Ibu, tapi bisnis menyebar kebaikan, manfaat. Karena banyak orang yang butuh produk ini. Tapi bagaimana informasi atau manfaatnya bisa sampai ke orang kalau kita nggak cerita, kalau kita nggak buka mulut. Nah buka mulut tuh beda-beda. Ada orang, saya punya member ya Bapak Ibu ya, itu seorang GM Bapak Ibu. Seorang GM, sempat itu dia bikin, itu pakai mobilnya Bapak Ibu ya, pakai mobilnya parkir di tepi jalan untuk bikin cek kesehatan gratis.
Ada nggak closing? Ya nggak setiap hari closing Bapak Ibu, tapi itu salah satu cara. Sama kalau Bapak Ibu mungkin tanya sama mereka-mereka, Bu Kris lebih kuat di mana nih closingnya? Kalau ditanya offline, ya offline ada, online ada juga. Follow up ada juga, Bu Anas juga begitu, Kak Sensi juga gitu. Nggak ada satu cara yang betul-betul rumus khusus, karena Bapak Ibu harus tahu, yang abadi itu adalah perubahan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu harus catat. Jangan puas dengan segala strategi yang Bapak Ibu punya sekarang. Saya punya teknik ngerekrut orang, ya saya punya teknik pakai Zoom. Orang rame join, tapi zaman itu bisa hilang. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita kadang-kadang nggak harus juga inovasi, kita juga harus inovatif, karena tidak ada yang bertahan lama. Yang abadi itu cuma perubahan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu harus take note. Pak, ada orang yang ikut-ikutan. Oh, orang sibuk TikTok, TikTok terus. Orang sibuk offline, offline terus. Orang sibuk enggak, karena bisnis ini pada saya Bapak Ibu. Kita harus bisa melakukan ya TikTok misalnya. Mungkin kayak contoh Bu Anas nih lagi bagus di TikTok. 70% dia lakukan. 30%-nya jangan tinggalin offline. Ibaratnya begitu. 30%-nya jangan tinggalin Facebook. Misalnya gitu. Mungkin sekarang lagi fokus, misalnya contoh Bu Kris lebih hebat offline. Bu Anas, Kak Sensi di Nagekeo lagi bagus tuh untuk offline. Tapi dia juga tetap harus belajar online. Sedikit-sedikit harus ada. Nah, orang-orang kaya yang sukses, mereka semuanya bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Ada yang lihat Pak Budi Darwin kemarin bikin konten, pakai motivasi, sengaja pakai video, miliarder aja masih mau loh ngerjain itu loh. Sampai muter-muter, videoin gitu. Nah, jadi maksudnya tuh, ya gitu. Kita mau sukses ya harus mau lakukan semua yang dilakukan orang sukses, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, jadi malam ini teman-teman mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berempat ya, ya bertiganya ini ya Bu Kris, Bu Anas, Kak Sengsi sama saya kan moderator gitu loh. Itu mudah-mudahan ada yang Bapak Ibu bisa ambil ya supaya ini menjadi bekal untuk Bapak Ibu sukses di AFC. Karena Bapak Ibu bukan karena saya shogun, bukan karena saya leader ataupun Bapak Ibu mungkin berpikir saya salah satu motivator di AFC, ini adalah nyata real. AFC the best Bapak Ibu. AFC adalah solusi besar untuk kita orang Indonesia. Sekarang masuk Malaysia akan jadi solusi besar juga untuk Malaysia. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ini yang Bapak Ibu harus tahu, take note. Kenapa kami mati-matian ngerjain ini Bapak Ibu? Karena banyak orang yang nggak sadar, ngerasa punya gaji besar, penghasilan besar, nggak akan bisa punya financial freedom. Saya kasih take note ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau financial freedom, Bapak Ibu harus punya minimal di rekening Bapak Ibu 10 miliar. Ada surveinya Bapak Ibu. Ada yang bilang 5 miliar sudah cukup, tidak. 10 miliar Bapak Ibu. 10 miliar dana standby. Bapak Ibu lihat, AFC memberikan solusi itu. Bapak Ibu kerjain betul-betul, kejar annual rank Samurai 75 juta, Shogun 575 juta, Daimyo 1,5 miliar, Bushido 3 miliar. Untuk Bapak Ibu bisa nyampe ke 10 miliar itu ada jalannya di AFC. Tinggal kita mau atau tidak mau, kita perjuangkan. Banyak orang yang nggak sadar ngerasa gaji 10-20 juta udah besar. Enggak Bapak Ibu, enggak seberapa Bapak Ibu. Kalau kita ketemu dengan mereka-mereka yang sudah sangat sukses Bapak Ibu, itu 10-20 juta tuh enggak seberapa Bapak Ibu. Tapi kita kerjain benar-benar aja, kita bisa dapat uang besar di sini. Tapi di luar itu kenapa? Tanamkan niat manfaat. Karena ada dua manfaat yang bisa kita sampaikan di sini teman-teman. Yaitu manfaat dari sisi kesehatan dan juga dari sisi keuangan teman-teman Bapak Ibu semua. Nah 3 orang ini saya bawa, mereka adalah bukti nyata transformasi. Nggak ada yang instan. Kalau bicara tentang posisi saya sekarang juga dari 0, mereka juga sama dari 0, kita naik ke 1, dari 1 kita naik ke 2. Jangan pernah 1 sudah puas, jangan pernah baru 2 udah ngerasa sudah 10. Ini yang paling banyak masalah. Maksudnya misalnya contoh, baru Toreda tapi sudah ngerasa seperti Bushido, ataupun baru Samurai tapi sudah ngerasa seperti Bushido. Sampai sekarang kita harus jangan bosan belajar Bapak Ibu. Saya sampai sekarang masih belajar, saya masih tanya, saya masih penasaran itu, bagaimana member-member saya bisa closing, malah bisa lebih cepat, saya malah lebih lambat untuk dapatin trip. Mungkin karena saya segala macam, tapi itu sebenarnya saya juga harus nurunin ego saya untuk belajar dengan perubahan zaman, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, jadi sebagai penutup ya Bapak Ibu ya, ini kan 3 orang ini luar biasa banget, pastinya kita pengen denger nih, motivasi lah dari Bu Kris, Bu Anas, mungkin pesan-pesan ya Kak Sensi. Mungkin dari awal dari yang jauh dulu deh. Kak Sensi, takutnya nanti kita ini karena di sana jamnya mirip kayak Malaysia tuh. Sekarang sudah setengah 10 malam. Ya kalau di WIB kan masih setengah 9 ya.
Ini saya juga sebenarnya nih di mall yang sebentar lagi udah mau tutup karena di sini juga sama mallnya tutup cepet. Tuh Bu Siska lagi table talk di sini ya. Jadi kita nggak henti-henti berjuang ya Bapak Ibu ya karena kita sadar bahwa uang kuliah itu mahal Bapak Ibu. Uang pendidikan tuh mahal Bapak Ibu. Ya kita nggak pungkiri bahwa kalau kita mau hidup lebih baik kita harus kasih pendidikan terbaik untuk anak-anak kita ya. Nah, jadi boleh Kak Sensi dulu Kak Sensi apa pesan-pesan Kak Sensi untuk teman-teman yang ada di AFC ataupun yang mungkin baru gabung ataupun yang sudah lama untuk bisa juga nggak usah berpikir sebagai Bushido dulu untuk sampai di titik Kak Sensi saja bisa dapat trip Taiwan bisa dapat trip cruise ya itu nyata kerja kerja dengan kekuatan pribadi. Yuk Kak Sensi boleh kami mau dengar motivasi dari Kak Sensi untuk kami semua Kak Sensi. Oke, terima kasih Pak Dika. Jadi biasanya saya orang terakhir, sekarang saya yang berbicaranya lebih dulu ya. Jadi mumpung jaringan masih bagus. Betul. Jadi baik, jadi motivasi saya kenapa saya berjuang serius di AFC itu pernah di Oktober 2023 itu Pak Dika itu mentor saya sekarang dia bertanya, Kak Sensi, keseharian Kak Sensi itu kerja apa? Jadi saya bilang bahwa saya itu bertani. Itu aktivitas saya waktu itu. Jadi Pak Dika langsung, Kak Sensi mau tidak punya penghasilan jangan banyak-banyak deh, cukup 5 atau 10 juta dalam sebulan. Jadi saya mulai berpikir bahwa saya nih kerja sawah 4 bulan loh itu penghasilannya 15 juta, tapi itu belum dihitung biaya pengeluaran, biaya-biaya untuk pengolahan sawah. Nah, jadi waktu pikir benar tidak bisa sampai 5 atau 10 juta bagi pribadi saya yang tidak punya penghasilan sama sekali. Jadi setelah itu saya mulai berpikir aja, saya mulai berjuang dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan bersama mentor dan ibu mentor, sama upline saya, Ibu Christina Mezat. Terima kasih ya sudah mengenalkan AFC kepada saya. Jadi saya serius ceritakan AFC ini kepada siapa saja dan puji Tuhan dalam waktu 2 bulan saya dapat penghasilan waktu itu 10 juta lebih dalam sebulan. Itu saya rasa itu luar biasa bagi saya. Jadi mungkin bagi teman-teman di luaran sana bahwa 10 juta itu tidak seberapa. Jadi saya sangat bersyukur, tetapi bukan merasa puas dengan penghasilan saya, tetapi saya akan terus berjuang, terus berusaha, tetapi semua itu tidak dengan dengan konsep atau orang konsep doang, tetapi harus dengan tindakan, action. Kita harus terus menyampaikan informasi ini, kita berbagi, jadilah diri kita manfaat untuk orang lain. Jadi teman-teman yang sekarang baru bergabung, ayo kita sama-sama kerjakan bahwa AFC ini luar biasa. AFC ini produknya sangat bagus, sangat kuat. Jadi kita kerjakan secara serius, saya yakin kita pasti bisa seperti teman-teman yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu sekian saja dari saya. Semoga kita bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Saya kembali kepada Makasih Pak Kak Dika. Sensi. Ya, thank you ya, luar biasa. Sama-sama. Saya aja terasa tuh semangatnya. Jadi memang itu tadi ya teman-teman, memang butuh perjuangan ya. Nah, sekarang kita dengerin dari Bu Anas. Nah, Bu Anas ini juga salah satu pejuang tangguh. Boleh Bu Anas, baru nanti kita tutup dengan Bu Kris, baru nanti saya tutup acaranya. Oke, baik. Makasih Pak Dika. Dan teman-teman semua, ini terakhir ya saya bicara ya Pak ya. Terakhir di sini, jangan terakhir. Terakhir di Zoom ya, terakhir di Zoom ya. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Kakak Abang, semuanya yang hadir ya di Zoom kita pada malam hari ini. Bagi saya ini luar biasa sekali, sebuah transformasi yang saya seorang ibu rumah tangga di tengah kerempongan, di tengah kesibukan hari-hari ya teman-teman, harus mengurusi anak yang masih kecil ya, masih TK, masih SD, sudah itu suami, ada adik juga yang saya harus biayain sekolahnya, terus ada ibu mertua juga di rumah yang kondisinya ya 70 tahun, jadi ya harus kita lebih perhatikan khusus gitu karena memang kesehatan lagi terganggu, tapi terbantu sekali dengan nutrisi AFC ini ya teman-teman ya. Nah, saya tiap hari selalu bersemangat, saya selalu ngikutin arahan-arahan dari mentor.
dari Pak Dika, dari Bu Siska, ya kita selalu ngikutin apa yang diarahkan, bahkan kita kadang komunikasi saya sama Bu Christine, bagaimana caranya ke depan, Bu Christine selalu nanyain seperti apa sayanya teman-temannya, dan ya udah saya jalanin aja dengan semangat, apapun cara-cara yang dikasih saya ikuti, saya paksakan diri saya. Kalau misalnya saya kebingungan bertanya, saya cari informasi itu dari Google, dari YouTube untuk bikin konten terutama ya teman-temannya untuk TikTok gitu ya. Terus kalau misalnya untuk live TikTok saya nonton dulu tuh mereka-mereka atau para leader-leader ataupun orang-orang yang saya lihat di live-nya itu ramai, itu cara ngomongnya seperti apa gitu ya. Cara mulainya itu kayak gimana. Nah, itu saya ikutin. Nah, ditambah juga dapat modul dari Bu Mentor yang benar-benar diarahkan banget. Disitulah kepercayaan diri saya makin kuat. Teman-teman, Bapak, Ibu, saya sampai detik ini, ya maksudnya kita punya member juga, kita punya mitra juga, tapi mitra kita ada yang masih tidur. Nah, seperti kata Pak Mentor, kalau dia tidur, ya udah hidupin AC sekencang-kencangnya, kasih dia selimut, biar aja dia bobo, tidak perlu diganggu. Nah, itu saya lakukan, teman-teman. Tapi sewaktu-waktu saya selamat pagi, sapa aja begitu. Dan offline juga saya lakukan bagaimana cara untuk ini aja sih, lebih pandai mengatur waktu di tengah kerempongan, di tengah kesibukan. Karena tidak ada ya sebuah hasil yang mau kita dapatkan itu tanpa ada usaha. Dan mau usaha yang instan juga nggak ada, teman-teman. Harus benar-benar bersemangat, tentunya mendorong dari dalam diri itu yang juga tidak mudah, melawan rasa malas itu juga tidak gampang, Kakak Abang. Tapi saya yakin kalau saya ibu rumah tangga biasa, bisa, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini pasti lebih bisa. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dika. Wow. Nah, nextnya saya suruh jadi closing di LOP nih kayaknya. Nah, itu semuanya bagus ya, Kak Sensi bagus, Bu Anas bagus ya itu. Sebenarnya simpel Bapak Ibu ya, sebelum nanti Bu Kris lagi jatahnya. Kalau mereka praktisi pasti bagus yang keluar dari omongannya Bapak Ibu. Karena memang mengalami atau menjalani ya teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, ini yang terakhir adalah ini upline dari mereka ya, Bu Kris. Boleh Bu Kris sedikit kasih motivasi buat kita-kita. Nanti mungkin saya di ujung baru nanti saya tutup. Tapi poinnya adalah ini salah satu orang yang luar biasa teman-teman ya. Yuk Bu Kris, silakan Bu Kris. Oke, teman-temanku, kalau motivasi saya sendiri ya, teman-temanku, kenapa saya masih bersemangat sampai saat ini? Yang pastinya kalau dilihat dari faktor usia, itu kan sudah boleh dibilang begini, saya nggak bisa dapat hasil dari luaran sana, entah kerja apa, menurut saya sudah agak susah. Sementara saya masih membutuhkan uang untuk keluarga, untuk anak-anak, karena anak saya juga masih kecil gitu. Jadi dengan AFC ini, menurut saya ini suatu kendaraan yang pas banget untuk saya. Seusia saya ya, bagi saya seusia saya ini yang sudah kepala 5, ibaratnya kepala 5 kan, menurut saya di AFC ini kendaraan yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling keren menurut saya. Dan saya berterima kasih bahwa untung saya dikasih sakit sama Tuhan, makanya saya bisa dapat AFC ini. Saya bisa mau join bersama AFC ini. Dan puji Tuhan, saya sehat dan ekonomi juga mulai sehat. Dan tadinya saya tidak pernah bermimpi ya teman-teman, tidak pernah bermimpi untuk keluar negeri, tapi dengan sendirinya saya dapat di AFC ini. Memang nggak datang sendiri, berkat kerja keras, berkat usaha, berkat berjuang juga, dan juga saya dengan keterbatasan saya mau belajar. Itu jujur teman-teman, saya ini boleh dibilang saya ibu rumah tangga yang boleh dibilang kalau di kata Pak Dika kalau sudah dengan online itu saya akan demam. Memang iya, saya pasti demam, saya pasti ketakutan. Bahkan mau ketemu mentor sih saya takut. Itu karena tugas saya nggak bisa kerjakan. Tapi saya selalu berusaha bagaimana caranya yang saya nggak bisa itu saya harus bisa walaupun tidak sesempurna orang lain.
Itu. Saya tetap berusaha, saya terus berjuang, saya terus belajar, dan saya belajarnya itu saya belajar mulai dari mentor yang paling tinggi, ada Pak Dika, ada Ibu Siska, dan juga saya belajar sampai ke mitra-mitra saya, karena saya berpikir ya mereka yang bisa ini karena belajar. Dan kenapa saya nggak mencari tahu untuk belajar seperti mereka dan harus bisa seperti mereka, walaupun tidak sempurna. Dan teman-teman, jujur saya bilang dengan apa ya, dapat trip yang pertama ke Taiwan, dari handphone ya, handphone dapat Taiwan, terus cruise, dan ini mudah-mudahan saya akan kejar lagi yang namanya ke Turki. Itu yang membuat saya lebih semangat lagi. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang hadir di Zoom malam ini pasti punya cita-cita dan impian yang sama, ya. Pingin punya kehidupan yang lebih baik, pingin punya keuangan yang lebih baik, pingin punya mitra yang banyak, itu sudah pasti. Ayo kita berjuang bersama, yuk kita belajar terus sama mentor-mentor kita, dan kita terus lakukan yang sudah diajarin sama mentor-mentor kita. Jadi saya juga punya prinsip gini, jangan pernah ragu untuk mencoba. Kalau saya sih jangan pernah ragu untuk mencoba, karena tanpa mencoba saya tidak pernah tahu hasilnya. Jadi saya terus mencoba nih. Yang nggak bisa saya coba lagi, yang nggak bisa saya coba lagi, walaupun diketawain. Masa bodoh. Kadang-kadang itu teman-teman, setiap kali saya mencoba untuk memulai hal baru itu, saya selalu diketawain anak-anak saya. Tapi bagi saya tidak masalah, masa bodoh. Yang penting saya mau bisa seperti mereka yang lain yang bisa saat ini. Saya kadang-kadang itu yang membuat saya berjuang itu karena saya sebenarnya, teman-teman, jujur saya bilang saya malu sama mitra-mitra saya. Karena mitra-mitra saya bisa semua. Kenapa saya upgrade saya nggak bisa? Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya motivasi saya itu saya lebih melihat ke mitra saya. Kenapa ya mitra saya bisa, kok saya sebagai upline nggak bisa? Jadi pertama saya malu, kedua saya merasa berdosa. Karena merasa berdosa sama mitra-mitra. Kenapa saya nggak bisa ngajarin mereka? Kenapa mereka yang mengajarin saya? Jadi saya harus bisa. Jadi teman-temanku yang ada di Zoom ini, ayo kita semua pasti bisa. Kita semua pasti sukses di AFC ini. Kalau kita mau ikutin saran dari mentor-mentor kita. Mungkin itu motivasi saya cuma begitu saja Pak Dika. Karena saya tidak pandai untuk kasih motivasi. Saya cuma pandainya prospek. Tidak pandainya udah bikin orang termotivasi ya. Apalagi kalau pandai ya. Jadi itu saja Pak Dika, mudah-mudahan ya teman-teman, ini pesan terakhir, ayo kita kejar yuk ke Turki ya. Yes. Turki. Kita harus pergi. Kata mentor saya di Turki itu katanya bisa naik balon udara ya Pak ya. Nah, jadi ayo kita kejar ke sana ya teman-teman. Kita pasti bisa. Jadi sekian motivasi dari saya Pak Dika. Terima kasih banyak sudah kasih kesempatan sama saya. Terima kasih juga ya sama Pak Angga ya, sudah kasih kesempatan sama kami untuk bicara di Zoom ini. Sama-sama Ibu. Awal yang baik, dan ke depan kami tidak akan gugup lagi. Karena aku agak gugup Pak Dika. Gugup sekali ini. Oke, jadi gitu ya, apa namanya itu tadi Bapak Ibu semua ya, itu apa Bu Ana sudah ini, Bapak Ibu lihat saya sudah mau diusir di mall, udah pada beres-beres mereka kursi. Oke, jadi intinya teman-teman sebelum saya tutup nanti saya kembalikan ke Pak Angga. Teman-teman Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sudah saksikan sendiri bisnis ini bukan bisnis cuma ngomong doang. Orang yang ngomong di depan Zoom ini adalah praktisi semua teman-teman Bapak Ibu semua. Mereka adalah praktisi nyata yang melakukan bisnis ini. Mereka betul-betul achiever dari handphone, dari Taiwan sampai cruise, sekarang juga mereka tuh sudah dekat menuju ke Turki, walaupun masih ada Australia. Kita harus bisa capai kalau orang lain bisa capai teman-teman. Tapi pesan saya cuma sederhana Bapak Ibu, yang menguatkan Bapak Ibu bisa sukses dalam bisnisnya adalah dreams, mimpi. Harus upgrade terus mimpi Bapak Ibu. Jangan mimpi kecil Bapak Ibu. Jangan mimpi terlalu kecil. Bermimpilah yang besar. Saya punya mimpi, saya pengen anak-anak saya kuliahnya di luar negeri semua Bapak Ibu. Itu nggak bisa pakai biaya kecil. Dan kita tahu bahwa kalau kita mau hidup sejahtera Bapak Ibu, keluarga kita juga harus sejahtera. Bapak Ibu mau bahagia, Bapak Ibu harus bisa bahagiakan keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu mau senang, Bapak Ibu harus bisa senangkan orang tua Bapak Ibu.
Kita nggak bisa hidup sendirian di sini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Sekarang Bapak Ibu ada member downline, saya punya tim ya, ada Bu Febrita Sari Samurai, ada Bu Cecilia Lim Shogun, ada istri saya, ada Bu Jelita Samurai, beserta para toreda-toreda semua. Kami membangun bisnis ini dengan cara kekeluargaan. Yes, kita punya kesibukan masing-masing, tapi pada satu titik kita membangun ini seperti keluarga, karena kita mau berjalan jauh, teman-teman semua. Jadi ARC udah tepat. Buat teman-teman yang sudah di ARC, sederhana, nggak usah banyak tanya, kami adalah sama semuanya, just do it. Makanya kalau saya suka logo Nike, just do it ya. Itu lakukan saja, jangan terlalu banyak kritik, jangan terlalu banyak komplain, jangan terlalu banyak tanya, just do it. Saya masuk ke Malaysia, saya pernah hampir ditangkap sama polisi, saya jalan aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, manusia nggak akan langsung pinter kalau nggak belajar. Dan kita belajar yang paling bagus adalah praktikal Bapak Ibu. Belajar yang paling bagus adalah kita langsung praktek. Oke teman-teman, mungkin dari kami berempat ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Angga. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi orang sukses dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Amin. Nah, itu ya. Itu teman-teman sharingnya ya. Jadi saya nggak tahu tadi Pak Dika bilang just do it itu kode mau minta sepatu lagi atau apa, saya nggak paham. Itu hanya dia yang paham. Aduh, Soalnya biasa Bu Siska kalau Zoom sendiri tanpa Pak Dika tuh curhat, ya suami saya tuh beli sepatu terus katanya gitu ya kan. Jadi teman-teman saya cuma mau bilang, jadi nah ini sharing aja ya kan, karena kan hari ini kita lagi talk show ya. Jadi saya ada punya akun TikTok itu 2. Kalau yang satu itu emang ada urusan kantor dan lain-lain. Nah, yang satunya lagi ini benar-benar jauh dari AFC karena saya nggak ada follow, saya nggak ada apa, benar-benar cuma untuk scrolling netral aja gitu loh. Kalau mau yang netral ya kan, tiba-tiba muncul lah FYP. Biasa saya pagi jam 8, jam 7 tuh saya udah bangun, saya buka TikTok misalkan, ada aja orang lagi live belakangnya Suba, Utsu, Hikari. Bayangin, sampai saya yang nggak pernah ada urusan aja itu akun TikTok, beda handphone lagi gitu kan, bisa muncul FYP itu. Artinya kan udah benar-benar menjamur segitunya teman-teman. Jadi maksudnya tuh apa ya, yang tadi di-sharingkan sama Pak Dika dan sama ibu-ibu cantik ini ya kan, itu benar teman-teman. Jadi perubahan itu memang apa ya, tadi ada kata-kata Pak Dika tuh yang abadi itu perubahan ya Pak, bener ya Pak ya. Jadi kita harus coba berubah terus. Kalau kita nggak ngerti, kita belajar. Atau misalkan kita nggak mau belajar, anggap kita orangnya nekat, ya udah nekat aja, udah live aja dulu gitu kan. Maksudnya dibandingin kabur, mendingan live aja dulu pokoknya gitu loh. Kayak lebih ke arah udah ngomong aja apa tentang AFC yang kalian tahu apa. Kalian nggak mungkin nggak tahu apa-apa kan, maksudnya di AFC gitu loh. Jadi pasti ngomong dulu aja, entah itu tentang produk, entah itu tentang bisnis dan lain-lain. Nanti begitu udah bisa, begitu udah ketemu titik terangnya, baru kalian tuh mau bikin account baru untuk khusus bahas bisnis doang atau produk doang atau apa. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan nunggu dituntun gitu loh kan, kita kan bisa belajar sendiri, kita bisa nekat sendiri juga kan. Semua tergantung dari kondisi kita. Balik lagi, kita jangan berjuang di saat kondisi kita udah membutuhkan, gitu kan. Jadi kalau kita mulai dari sekarang. Jadi menurut saya, semuanya valid yang diomongin hari ini, talk show-nya semua kalian bisa ikutin. Talk show-nya ini, semua ilmu-ilmunya yang emang udah didengar, langsung dilanjutin besok, langsung dimulai besok. Oh, dari tadi denger kayaknya live. Yaudah besok langsung live. Kalau memang udah bisa, besok langsung live. Atau misalkan bikin konten apa segala macam, besok bikin konten. Nggak usah nunggu lagi. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi jangan nunggu-nunggu, bener juga itu, jangan nunggu-nunggu harus dicoba terus, langsung diajar dulu aja, dicoba, intinya bisa nggak bisa urusan belakang gitu kan. Gitu aja. Terima kasih untuk Pak Dika, untuk Bu Anastasia, untuk Bu Christina, untuk Bu Sensi semuanya. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk kesediaannya hadir di acara ini. Walaupun tadi dibilang katanya lagi grogi, lagi nervous, nggak apa-apa. Nanti ada yang kedua. Nanti saya kontak Pak Dika, nanti saya ajak lagi. Kalau bisa nggak ada Pak Dikanya tuh, udah bertiga aja. Iya betul. Bener ya Pak ya? Bener. Harus memang dipersiapkan untuk itu. Pak Angga. Jadi bertiga aja, nggak ada Pak Dikanya tuh. Jadi udah udah nih ngomong deh, atau LOP bertiga gitu kan, udah tuh bertiga aja gitu kan. Udah. Betul. Aja.
Jadi Dan kami juga makasih banyak ya Pak Angga, buat teman-teman semua juga makasih Makasih banyak. Pak Angga. sama-sama Daya dan teman-teman juga semuanya yang masih setia nonton terus ya kan. Semoga semuanya bisa dapat ilmu baru, semuanya bisa dapat sesuatu yang bisa dipakai buat besok untuk itu tadi. Achieve Australia, achieve Rusia, achieve Turki, achieve Korea. Bisa punya income 10 juta ke atas per bulan, ya kan? Bisa lebih punya banyak waktu sama keluarga dan lain-lain. Gitu ya teman-teman, terima kasih semuanya. Thank you sekali lagi Pak Dika dan Bu Sensi, Bu Kristina dan Bu Anastasia. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat Malam, malam, Pak. thank you semuanya. Assalamualaikum, terima kasih. semuanya. Semangat. Terima Konnichiwa. kasih. Terima kasih banyak.